Sabar. Itu suara kayak gitu apa itu ya? Suara gitu itu apa itu ya? Enggak, suara kayak gitu itu apa itu? Tapi kalau dia dimatikan sini, ada enggak? Tetap ada. Coba jangan dicas. Agak berkurang sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita, sahabat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada. Puji syukur senantiasa tercurahkan kepada pencipta langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla, hakikat yang maha suci, yang maha tinggi. Salam serta taslim senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan Islam kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah yang beriman. Tentu tidak menduakan Allah dengan makhluk apapun, tidak mensyirikkan Allah dengan apapun itu, meski makhluk ini dikatakan sebagai makhluk yang paripurna, bisa melakukan apapun itu. Tapi bagi kita, apa yang menjadi ajaran Islam itu tidak akan pernah goyah di kita, bahwasanya pencipta langit dan bumi itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Nah, tema kita ini tadi malam tidak sengaja nulis ini kan ya, gara-gara nulis nomor rekening kan. Tapi nggak apa-apa, kita teruskan aja ini biar netral. Orang neraka itu ya teman-teman. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah An-Nasyat kepada kita umat Islam yang berakal sehat ini, apa yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza ja'atit tammatul kubra, apabila telah didatangkan oleh Allah berupa malapetaka besar, yaitu hari kiamat. Apabila hari kiamat telah didatangkan oleh Allah, fa iza ja'atit tammatul kubra, kiamat terjadi. Lalu setelah kiamat ini terjadi, manusia yang pernah hidup di muka bumi ini akan diperlihatkan oleh Allah apa yang pernah manusia itu lakukan ketika hidup. Yauma yatazakkarul insan ma sa'a. Jadi apa yang pernah ia lakukan manusia ketika ia hidup, setelah kiamat itu akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa burrisatil jahim liman yara. Dan semua manusia akan diperlihatkan oleh Allah neraka itu. Semua manusia akan diperlihatkan oleh Allah neraka itu. Wa burrisatil jahim liman yara. Tidak ada manusia yang tidak melihat neraka, semuanya. Fa amma man taqa,
Namun kata Allah, adapun orang yang melampaui batas, melihat orang melahirkan dibilangnya Tuhan, melihat orang keluar dari kubur dibilangnya Tuhan, melihat orang makan ikan goreng dibilangnya Tuhan, melihat orang menjala ikan dengan banyak ikan dibilangnya Tuhan, melampaui batas. Fa'amma man tagha, mereka yang melampaui batas kata Allah, wa athar hayatad dunya, wa atharal hayatad dunya, yang begitu mencintai, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Mereka tidak ingin diperhamba oleh pencipta langit dan bumi. Mereka ingin hidup seperti binatang di atas muka bumi, bebas mau melakukan apa saja dan mimpi masuk surga. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka kata Allah, sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Jadi orang yang tidak mau diatur oleh pencipta, yang tadinya hukum Torah itu adalah menghidupkan, dirubahnya menjadi sampah. Yang tadinya hukum sunnat itu wajib, dirubahnya menjadi tidak wajib. Yang tadinya babi itu haram, dirubahnya menjadi halal. Apa kata Allah? Wa innal jahima hiyal ma'wa, neraka adalah tempat tinggalnya. Sebaliknya umat Islam, apa kata Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa anil hawa, adapun mereka yang menjaga hawa nafsunya, menahan dirinya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hidup seenak perutnya ala binatang. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Jadi jelas bagi kita Al-Quranul Karim itu, orang yang akan mengisi neraka adalah mereka yang lebih cinta dunia, yang mengutamakan kehidupan dunia. Kasih sedikit kasih, sedikit kasih, sedikit kasih. Kehidupan dunia tok, dia hanya membutuhkan jempol dari manusia. Maka Allah mengatakan, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa, mereka itu lebih mengutamakan hawa nafsu, maka tempat mereka adalah neraka jahim. Mereka akan tinggal ke dalam neraka. Fa innal jahima hiyal ma'wa, sebagai tempat tinggalnya. Hari ini kita mengajak teman-teman kita non-muslim yang memiliki misi mengkristenkan kita. Kita ajak mereka, benarkah mereka ini adalah penghuni surga atau mereka adalah penghuni neraka? Oke teman-teman, kita mulai. Kita angkat teman-teman yang muslim, mohon tahan diri untuk tidak minta permintaan ke atas. Kalaupun ada yang minta permintaan, untuk dibatalkan kembali. Halo, semangat siang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dari mana abang? Ya bang, Dari mana ini? saya dari Palembang bang. Maksudnya agamanya? Oh, agama saya Muslim bang. Oh iya, salam kenal ya. Makasih. Mohon telinga dipasang ya teman-teman. Yang kita minta naik ke atas adalah non-muslim. Kuping dipasang, kuping. Kita lagi tidak sedang ingin melihat perkenalan dulu. Kita mau bahas tentang perbandingan agama. Halo, semangat siang. Makasih, istiqomah, masya Allah, barakallah. Halo. Ya, selamat siang Bang Juma. Siang juga Bang. Dari Kristen abang? Iya, betul Kristen. Oh iya, salam kenal abangku. Iya Bang Juma. Ini ada, siap. Kami ada tema Bang terkait dengan orang neraka atau penghuni neraka atau yang bakal masuk neraka Bang. Menurut abang, apakah umat Kristen itu akan masuk surga atau justru akan masuk neraka? Baik. Ya, kalau berbicara tentang keyakinan ya masing-masing punya pendirian atau keyakinan atau iman berbicara pasti
membela keyakinannya itu bang. Iya. Iya, silakan mungkin abang bisa bernarasi dalil Bible yang akan menjadi dasar pijakan orang yang Kristen masuk surga atau tidak ke neraka itu yang mana kira-kira bang? Silakan. Oh, ini buka kamus pula lagi saya. Iya, iya. Iya. Saya sambil saya ini buka bang ya. Baik, baik, baik bang. Santai aja kita. Iya bang. Karena kalau kita berbicara iman bang ya, memang betul kita masing-masing punya pegangan iman ya. Iya, betul. Ya. Jadi kalau berbicara masuk neraka tidaknya itu sebenarnya bukan dari kata-kata. Yang pertama bukan kata-kata, tapi dari perbuatan. Tunggu saya Ya, ambil. iya, silakan bang. Ya. Saya sambil bicara aja lah bang ya untuk. Boleh bang, boleh, silakan abangku, silakan. Jadi karena temanya ini apakah orang Kristen yang masuk neraka atau dari agama lain, itu ya. Iya, makasih. Baik bang, karena saya belum dapat, saya ambil ayat satu aja, apa yang diperintahkan Tuhan Yesus yang disampaikan di dalam kekristenan itu di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Iya. Bisa Iya, dibacakan iya, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, yang percaya baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Gitu abang, dalilnya seperti itu. Di 18-nya tolong bang. Kalau dia di 18-nya itu kan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya datang menyembah dia, namun sebagian di antara mereka itu ragu-ragu terhadap apa yang mereka lihat, apakah itu Yesus atau bukan. Mereka ragu Ada itu sebagiannya. bang. Nomor Bukan. 17 maksud saya. Di Itu 18, nomor 17-nya. Di 18 Kalau itu kan ada 18-nya, berbicara. Iya. kepada aku Tolong telah dibacakan diberi aja. Ya, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Ya, baik di langit. Di langit ini apa bang? Tanda kutip dalam pemahaman, karena ini harus dipahami. Bukan bilang di langit kita ini, dia itu berbicara tentang surga. Ya. Ya, itu maksudnya surga mungkin. Iya, surga Atau bisa itu, Bang. saja bisa saja langit itu artinya langit angkasa, bisa juga. Enggak ada, bukan pemahaman itu. Kalau di dalam pemahaman kekristenan itu langit itu berbicara tentang kuasa. Berarti kuasa ini kan artinya tempat, untuk diberikan kuasa untuk berkuasa di tempat itu. Berarti kan berbicara tentang langit atau surga. Gitu. Ya, jadi saya sebagai muslim abangku, saya menilai bahwa yang di Matius 28 itu bukan Nabi Isa atau bukan Yesus anak Maria, tetapi adalah orang yang diserupakan dengan dia. Makanya saya memaknai, kepada aku telah diberi kuasa di langit. Langit ini saya mengartikan angkasa. Di Efesus 2 nomor 2, iblis adalah penguasa angkasa raya alias langit. Kemudian di dalam pengakuan Yesus sendiri, Yohanes 12 nomor 31, Yohanes 14 nomor 30, iblis adalah penguasa dunia. Jadi penguasa angkasa adalah iblis, penguasa dunia adalah iblis. Lalu pernah iblis mengatakan kepada Yesus, jikalau engkau menyembahku Yesus, maka segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu. Tapi Yesus tidak menerimanya. Itu tertulis di Lukas 4, Matius 4. Kuasa, maka saya katakan ini adalah orang yang menerima kuasa dari iblis, Bang. Itu menurut pemahaman saya. Ya, baik. Karena abang memahami dengan apa penilaian dengan secara negatif, itu haknya abang, karena namanya abang itu tidak meyakini atau tidak beriman kepada Yesus. Itu haknya abang. Tapi bagi kami kekristenan, waktu Yesus diuji, itu yang menguji si iblis. Tapi dia tidak berkuasa
atau tidak tunduk, tidak taat kepada iblis itu waktu sebagai manusia, yang waktu dia inkarnasi datang, firmannya yang berinkarnasi datang ke dunia, maka ujian itulah dia lalui semua dan tidak ada satu cacat pun, atau dia mentaati keinginan iblis itu untuk melakukan apa sih keinginannya iblis di dunia ini sampai memang dia dinyatakan berkuasa. Betul, itu ada ayatnya, dia dilempar ke bumi. Ada ayatnya di 2 Petrus 2 ayat 4 itu, dia diberikan kuasa, memang sepenuhnya diberi kuasa untuk di bumi ini, tapi bukan berkuasa atas hidup kita, tidak, tapi dia hanya menyesatkan umat manusia. Seperti Yesus, contoh bahwa iblis masih berlaku untuk menyesatkan umat manusia. Contohnya Yesus dicobai selama 40 hari, sampai saat itu pun dia Yesus tidak melakukan apapun atau mengikuti kehendak iblis itu. Jadi memang iman berbicara iman, abang wajar mengatakan bahwa dari Islam ini tidak percaya dan menyesatkan iblis. Itulah yang menampakkan diri yang dilihat sama rasul-rasul itu iman abang. Tapi kalau di dalam iman kekristenan kami berbicara data, dan itu punya makna tersendiri di dalam iman kami itu. Jadi abang boleh mengatakan itu, tapi bagi kami itu bukan yang dimaksud di dalam ayat itu. Karena penampakan seperti Rasul Paulus menampakkan Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus, bagi Bang Juma itu iblis, tapi bagi kami bukan iblis, tapi itulah Tuhan. Disitulah Rasul Paulus mendapat tugas baru, karena dia sebelum dia penampakan dia sebagai penganiaya umat pengikut Yesus gitu bang. Oke bang ya, saya mau kerja, makasih bang. Lanjut dulu bang, ada telepon masuk. Oke. Ya makasih bang ya. Baik. Kasih. Makasih abangku, makasih. Jadi teman-teman sekalian, rekan-rekan kita boleh mengatakan itu bukan iblis, boleh. Tapi lihat logika dan kerangka berpikir Bang Suma. Yang pertama, makhluk ini ketika mendatangi seseorang, mereka berhenti menjadi hamba Allah, hamba Tuhan. Mereka menjadi anak-anak Tuhan. Apa yang diharamkan semuanya jadi halal. Mereka melakukan ibadah di hari Minggu. Itu perintah Elohim kah? Bukan. Perintah Yesus? Bukan. Menyembah Yesus apakah perintah Elohim? Bukan. Apakah perintah Yesus? Bukan. Tidak bersunat apakah perintah Elohim? Bukan. Apakah perintah Yesus? Bukan. Mengkitabkan buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia dan seterusnya, apakah firman Tuhan? Apakah perintah Tuhan? Perintah Musa? Apakah perintah Yesus? Bukan. Paulus tadinya adalah orang yang beriman, orang yang sangat taat. Dia mengakui, aku tidak bercacat. Tetapi setelah ketemu makhluk itu, apa yang terjadi? Dia mengatakan hukum Tuhan itu adalah sampah. Paulus tidak pernah mengatakan sebelumnya Adam itu mewarisi dosa kepada keturunannya. Orang Yahudi sampai hari ini tidak pernah diajarkan bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Tapi setelah ketemu makhluk itu, apa yang terjadi? Adam difitnah habis-habisan. Sebelum makhluk itu datang keluar dari kubur, tidak ada orang Yahudi mengatakan pencipta langit dan bumi dibunuh manusia, bangkit pada hari ketiga untuk nebus dosa manusia, itu enggak ada. Tapi begitu makhluk itu datang, separuh penduduk bumi menjadi pengikutnya dan memiliki konsep yang tidak diajarkan oleh para nabi. Maka kita butuh teman kita Kristen untuk menjelaskan ini. Sebab ketika kedatangan makhluk ini, ada orang Farisi nyebrang lautan menjelajahi daratan,
mentobatkan orang di luar golongan mereka menjadi orang neraka. Ini perlu. Dan Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat planos yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dan Yesus sendiri mengatakan Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Jadi ada Kristus mendatangi utusannya. Utusannya ini nabi. Dialah perpanjangan tangan daripada Kristus palsu ini untuk mengajarkan dirinya sebagai Tuhan untuk disembah. Kristus palsu mendatangi nabi palsu untuk mensuplai pengajaran-pengajaran yang tidak berasal dari Tuhan. Nabi palsunya bermukjizat, nabi palsunya kemudian melakukan kekuatan, nabi palsunya kemudian melakukan tanda dahsyat. Untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang, dan itu pengakuan Yesus sendiri. Makanya Al-Quran sangat jelas, wa iyyadu'una illa syaitanan marida. Makanya Nabi Isa menolak, aku tidak pernah mengajarkan mereka kemudian untuk menyembah diriku. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya untuk diimani sebagai Tuhan, sebagai pencipta, atau apapun itu. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa yang mereka sembah selain daripada Allah pencipta langit dan bumi, itu akan bersama-sama dengan mereka masuk ke dalam api neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Apakah kemudian itu adalah Nabi Isa alaihissalam yang disembah mereka sehingga mereka harus masuk ke dalam neraka? Enggak. Enggak. Allah tidak pernah mengatakan itu. Allah tidak pernah mengatakan bahwa Nabi Isa adalah sembahan dan Nabi Isa itu akan masuk ke dalam neraka. Enggak pernah. Sementara Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas bahwa apa yang mereka sembah selain daripada aku akan masuk ke dalam surga bersama-sama dia di dalam, ke dalam neraka dan bersama-sama dia di dalam. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Apa yang mereka sembah selain daripada Allah, hasabu jahannam, akan masuk bersama-sama di dalam api neraka jahannam. Dan kata Allah, dan kamu pasti wahai orang-orang kafir bersama sembahanmu akan masuk di dalamnya. Antum laha waridun. Jadi tidak mungkin orang benar yang datang mengatakan akulah Isa yang kau aniaya. Tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi Isa alaihissalam, tidak mungkin. Karena yang disembah selain daripada Allah akan bersama-sama dengan mereka para penyembahnya ke dalam neraka jahanam. Al-Quran tidak bisa diragukan. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Itu ada keraguan bagi kita umat Islam. Untuk itu teman-teman sekalian, tadi teman kita istilahnya habis lempar langsung lari, ya, tanpa cebok dia pergi teman-teman. Alasannya kerja. Silakan teman-teman saya non-muslim naik ke atas sini, kita berdiskusi ya dengan ilmu, hadapi kami dengan ilmu, hadapi kami dengan data, jangan hadapi kami dengan emosi, caci maki, hujat dan seterusnya. Tema ini dua arah kok. Anda mau membuktikan Islam masuk neraka, silakan dengan data, dengan dalil. Dan kami pun akan membuktikan bahwa Kristen itulah yang akan masuk ke dalam neraka berdasarkan dalil. Kami buktikan itu. Semangat siang. Siang. Dari Kristen Abang. Holo. Dari Kristen Bang. Holo. Apa holo? Iya. Oh iya. Iya. Sering baca Bible? Bible itu buku. Buku apa? Jelaskan Alkitab ke? Buku Banyak ya, buku, Bible, banyak. Bible. Iya, Surat-surat dari kalau Alkitab sering. Iya. Ah? Itu ada pakai. Ya, ini Apa? ini
Inilah akibat kedatangan makhluk tersebut. Buku dibilang Alkitab benar. Tapi nggak apa-apa, ayo silakan. Ini ada tema, temanya orang neraka. Silakan Anda bernarasi kalau Anda paham Bible. Apakah Kristen itu masuk neraka atau masuk ke surga? Begitu juga Islam, apakah masuk surga atau masuk neraka? Silakan. Orang itu bang ditentukan dari perbuatannya. Ya. Oh, tidak. Bukan ditentukan dari Ya, perbuatan beda. orang masuk surga. Kalau- Diten- Beda cara berpikirmu bang. Orang ditentukan dari Tuhannya. Kalau dia salah sembah, misalnya dia menyembah setan, tapi dia perbuatannya bagus, apakah masuk surga? Kalau dia sembah setan lah masuk neraka lah dia. Kalau dia berbuat baik dalam hidupnya, misalnya kasih, sedikit-sedikit kasih, tapi ternyata sembahannya setan, itu gimana? Apa? Kalau dia mengatakan ajaran kami kasih mengasihi musuh, mendoakan musuh, tapi ternyata sembahannya iblis, itu masuk surga enggak menurut saudara? Kan ku bilang tadi sesuai dengan perbuatannya apa yang diperbuatnya. Iya, kalau perbuatannya bagus Nah. tapi ternyata sembahannya iblis, apakah masuk surga? Adalah biar tanya dulu sama abang. Nggak bisa jawab. Halo, Iya. kan udah aku tonton semalam abang di TikTok mengenai apa itu 40 hari, apa itu? Iya. Yesus setelah keluar dari kubur 40 hari itu dia ngapain aja? Bukan keluar kubur itu bang. Jadi apa? Memang. Keluar dari mana? Jadi Yesus keluar dari mana? Bukan keluar kubur itu bang. Jadi keluar dari mana Ajaran Yesus itu? sesat kamu ini bang. Jadi dia bangkit dari mana? 40 hari itu bang dia berpuasa. Berpuasa, tapi setelah dia mati, bangkit dari kubur, dia masih tinggal di bumi selama 40 hari. Dalilnya di KPR 1 nomor 3. Bentar biar ku kasih tahu sama abang, biar ku kasih tahu samanya di mana ayatnya itu. Ya, biar jelas. Bentar biar Silakan. ku cari. Silakan. Saya tunggu. Sabar ya, sabar. Iya, sangat sabar. Kami orang sabar, apalagi kalau ilmu kan. Kami mesti Bentar tunggu. dulu juga. Silakan. Kami kalau ilmu itu kami kejar, kalau ilmu. Silakan, Bang. Yang penting ilmu ya, bukan cocokologi. Saya katakan kalau ada orang penyembah setan, terus sudah nyembah setan, dia berbuat baik, sopian sama orang, nolong orang, bantuin orang, berkata-kata lembut, kemana-mana mulutnya robek sampai kuping tersenyum. Nah. Tapi sembahannya setan, apakah masuk surga? Nah itu. Saya tidak menuduh siapapun ya, tapi maksud saya sesuai dengan adik tadi, orang masuk surga karena perbuatan. Gimana masuk surga kalau sembahnya setan? Ayo, semangat. Pendeta pastornya lulusan S3, S2, S4, S5, SS, SS, suruh ke sini. Biar dia berhadapan dengan orang yang benar-benar belajar Bible. Sahabat Wawan, syukran, barakallahu fik. Di tap-tap layarnya teman-teman sekalian, tembuskan 3M. Ayo, semangat kita. Kita sudah masuk ke populer 9. Bang, Halo juga. kalau abang memang benar, coba lihat di Alkitab
Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Coba baca itu, Bang. Kalau memang abang ini benar-benar tahu tentang Alkitab. Itu mengenai percobaan Yesus. Ngapain dibahas itu? Itu mengenai pencobaan Iya, kan abang tanya setelah kan. dia berpuasa. Nggak ada hubungannya. Yang kita bahas ini adalah setelah Kan dia abang tanya disalib, tadi. Halo, dia mati. kan abang tanya Itu- tadi. Itu mundur kita. Mundur berarti. Kalau memang ini abang benar-benar paham tentang Alkitab itu, coba baca Bang di Alkitab Matius pasal 4. Coba buka. Mas, oke, Matius pasal 4 itu dia berpuasa, Ayat 1 dicobai sampai 4. iblis. Itulah kerjanya, Bang. Berpuasa, dicobai iblis. berputar-putar. Yang saya tanya bukan itu. Aduh. Memang. Yang saya yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya setelah disalib. Itu kan belum disalib. Yang saya tanya setelah dia disalib, lalu dia dikubur, dia keluar dari kubur, dia masih tinggal keliling-keliling Kan yang abang tanya muter-muter tadi. selama Kan yang- 40 hari. Halo Bang. Kan yang abang tanya tadi, apa saja kerja Yesus dalam 40 hari? Kan udah aku jawab tadi kan. Setelah keluar dari kubur, kan dia masih tinggal 40 hari. Apa saja kerjaannya dia selama 40 hari itu? Bukan pada saat dia puasa, bukan. Pada saat dia keluar dari kubur, dia masih berkeliling di Antioquia, dia masih berkeliling di Yerusalem selama 40 hari. Habis itu baru terangkat ke surga. Ia memberitahukan Injil, Bang. Di Memberitahukan mana kebenaran. tertulis? Di mana itu tertulis? Lihatlah, baca Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, baca. Itu Coba lihat, belum Bang. Baca dulu lah. penyaliban. Baca dulu, Itu Bang. bukan belum penyaliban. Yang saya tanya ini setelah penyaliban. Dia ngapain aja? Itulah kerjanya dalam 40 hari itu, Bang. Itu puasa yang saya tanya. 40 hari Kan abang setelah tanya dia tadi, merangkak, apa saja kerjanya dalam 40 hari itu? selama dia keluar dari kubur. Beda ceritanya itu, Bang. Beda alurnya itu. Ya, saya Kan yang tidak kita tanya bahas. pada saat dia penginjilan. Pada saat penginjilan saya imani dia adalah rasul. Yang saya tidak imani adalah setelah kebangkitan itu. Itu saya tidak percaya. Makanya saya minta data akurat dari Kristen. Orang yang keluar dari kubur ini ngapain aja selama 40 hari dia? Jualan Yang abang kopi tanya kah? sekarang apa? Buka warkop Yang- atau apa? Yang tanya Setelah abang, setelah Tuhanmu keluar dari kubur, dia masih tinggal di bumi selama 40 hari. Bang, begini Nah. ceritanya nih, Bang. 40 hari itu ngapain aja? Apakah dia ngajar Bentar, Bang. pramuka, Bentar. Sabar. ngajar buka bengkel, atau dia ngajak warga di sana arisan keluarga atau apa gitu loh? Makanya aku bilang tadi, lato-lato. Baca dulu Alkitab itu Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, Apa Bang. pula itu Biar bukan jelas. Alkitab, surat kabar. Kan abang bilang kamu senior dalam Alkitab, tahu semua. Bukan Alkitab itu, salah nama itu, bukan Alkitab. Itu namanya Biblos. Buku clipping. Memang lato-lato kau ini, Bang. Ya udah turun, nggak ada ilmu. Apa itu? Kasihan. Itulah kalau sudah didatangi makhluk itu. Karena kedatangan makhluk itu makanya begitu jadinya. Makanya umat Islam hati-hati selalu berdoa agar jangan didatangi sosok yang mendatangi mereka. Halo, semangat siang. Selamat siang. Iya, nama? Selamat siang. Katolik Protestan abang. Katolik.
Silakan buka kamera, kita diskusi bahas tema ini, silakan. Bahas tema ini, silakan. Silakan Bang. Oh, tadi kita bicara, ku dengar, abang luar biasa, tak jelas. Atau abang yang beragamannya apa tidak? Yang tidak jelas apanya Abang? Kami Katolik. Itu artinya puasa itu 40 hari, bukannya artinya bahasa Katolik itu puasa menjanjikan untuk semua manusia. Baru udah bangkit Tuhan Yesus 3 harinya itu, bukan 40 hari. Di dalam suratnya Lukas, Sesudah mati dia, di suratnya Lukas bangkitlah dia 3 hari Minggu. 40 hari dia masih untuk itulah keliling. menebus dosa manusia di dunia ini. Nggak ada itu di kitab Anda. Sabar Apa Bang, itu sama? gantian kita ngomong. Sabar. Tahan emosi. Jangan pengaruh babi membuat Anda semakin emosi ketika bicara dengan saya. Jangan Oke. gitu, itu ngomong bodoh kau. Pengaruh babi kan Quran. Tak bisa itu ngomong. Maksud saya, Rupanya babi kan. karakter itu kan dipengaruhi. Karakter dipengaruhi makanan, Bang. Jadi Pokoknya bahasa santai, jelas. relax. Lukas. Yesus setelah dikubur, makhluk ini setelah dia keluar Coba. dari kubur, Abang. Makhluk ini setelah dia keluar dari kubur, dia masih tinggal Santai, 40 enjoy. hari. Nah, 40 hari ini dia ngapain aja? Sebenarnya bukan tema kita, tema itu, tapi Abang mau bahas itu silakan. Menteri nanti Abang ku buat. Yang 40 hari itu berpuasa untuk menahan diri nafsu. Ketika dia berpuasa, dia kan hamba Tuhan, belum Tuhan di situ, belum dilantik oleh orang-orang Kristen jadi Tuhan. Yang saya tanya, makhluk ini setelah keluar dari kubur, dia masih tinggal di bumi selama 40 hari. Itu ngapain aja dia 40 hari itu, Enggak. Abang? Salah itu. Lah, Sebelum berarti dia surat mati, dia puasa sebelum dia 40 mati, hari. Yesus sebelum mati 40 hari. dia berpuasa. 40 hari. Itulah Tuhan Yesus itu. Hai, berat kali, Bah. Dari kecil kayaknya makan babi Itulah Abang ini. bertanggung dosa-dosa manusia yang ada di dunia ini. Hai, Dia orang jujur. mimpi lagi. Itu Mimpi sudah lagi Abang ini. diapakan? Abang. Dia kata, Allah. Abang dari kecil makan Itulah babi ya? menebus dosa manusia yang ada di dunia ini. Abangku dari kecil makan babi ya? Jangan banyak bicara. Aduh. Setelah Jangan dia bilang keluar gini, dari jangan. setelah dia keluar Yesus dari kubur, Siap dia mati untuk menebus dosa hai, manusia di dunia ini. hai, ini pengaruh babi, Bang. Bang, setelah dia keluar dari Tapi ngaruh baik. kubur, Bodoh kan. setelah dia keluar dari kubur, dia masih tinggal di bumi selama 40 hari. 40 hari itu ngapain Tidak ada itu. aja? Baca di kitab Tidak Abang. ada. Sesudah bangkit Yesus dari kuburan, udah naik ke surga itu. Udah naik ke surga. Nggak nampak lagi. 40 hari dia masih tinggal di bumi, Bang. Kita sama manusianya kita. Ciptaan Tuhan semua. Bedanya saya nggak makan babi, Abang makan. Udah berangkat itu. Udah naik ke surga. Baca di dalam kitab Abang Itulah Pak. sendiri. Di kitab Abang tertulis kok kisah para pewarta 1 nomor 3. Baca Itu dulu, tak Bang. ada itu. Dibaca Abang. Bodoh kalian jadi manusia, Pak. Jangan Nggak ngapain punya orang kawannya bodoh kita. yang makan babi, Abang kok kami yang bodoh, Abang. Di dalam kitab KPR masalah KPR tuh. 1, Ini kusin. KPR 1. Berapa? Menculurkan apa tadi kubuat tadi? KPR 1 nomor 3 coba dibaca. Tugas apa? Tunggu. KPR 1 nomor 3.
Berat kali, bah. Bukan itu yang mau dibahas. Bukan itu temanya mau dibahas. Kita mau bahas ini orang neraka, Islam atau Kristen. Itunya yang mau dibahas. Tidak usah bahas 40 hari. Masa tidak ngaku Yesus masih gentayangan 40 hari? Masa nggak paham? 40 hari dia masih muter-muter, masih keliling-keliling. Apakah pada saat dia 40 hari itu mengajarkan pada Minggu, Natalan, jangan bersunat, makan babi, itunya yang mau dibahas. Kalau mau bertanya itu, halo abang, selamat malam. Halo. Ya, malam-malam. Kristen, Semua. Iya bang, Katolik, Kristen ya. Kristen. Oke, suaranya bisa dikecilin sedikit, terlalu besar suaranya. Ya. Lagi. Ada gak bang? Ah, bagus. Oke. Bagus. Ada nggak orang Kristen ini bisa nggak lolos dari neraka? Karena dalilnya di Bible orang Kristen ini adalah orang neraka. Gimana ceritanya bisa lolos? Iya kan jelas bahwa di situ dikatakan bahwa bukan yang akan masuk surga bukan mereka yang berseru kepadaku Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Artinya di dalam kekristenan itu bukan tentang memanggil Tuhan, melainkan ia sebagai manusia melakukan apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang menyembah Yesus itu apakah berkenan di hadapan Tuhan? Ya berkenan karena kepadanya kan berkenan karena kepadanya kan waktu dibaptis disuruh kepada inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan dan dengarkanlah dia. Jadi orang yang kan Yesus mau didengar, bukan mau disembah. Ketika Yesus berbicara, dengarkanlah dia. Perintah Bapa, dengarkanlah Yesus, kan begitu? Ya. Tapi Suara mana yang didengarkan sampai dia disembah? Suara yang mana dari Yesus yang Kristen dengarkan sampai Kristen menyembah Yesus? ya ketika kalau kita membaca sejarah awal kelahirannya kan malaikat juga menyampaikan kepadanya telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud Tuhan. Artinya Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Jadi di dalam dirinya itu ada keilahian. Jadi apapun ketika kita menyembah Dia, kepercayaan itu terletak ketika kita percaya bahwa hanya Tuhan saja dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus kan juga menyembuhkan dan mengampuni orang berdosa, orang lumpuh, menyembuhkan bahwa dosamu telah diampuni, berdirilah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Di situ poinnya. Iya. Karena di situ kan kenapa? Bapak kan tidak minta lihatlah dia lalu kemudian tafsirkanlah dia sebagai dia Tuhan. Kan Bapak mengatakan dengarkan. Jadi harus dengar Yesus dong. Ada nggak Yesus mengajarkan bersuara untuk semuanya kalian sembahlah aku, Tuhankanlah aku? Ada nggak? Hanya ikutilah aku. Aku menyembah Elohim, pengikutku menyembah siapa? Yesus. Bagaimana bang? Bagaimana ulangi dulu. Kan perintahnya dengarkanlah Yesus. Nah, Yesus menyuarakan
kepada muridnya untuk menyembah siapa? Menyembah Elohim yang di surga atau menyembah dirinya? Percayalah kepada Bapakku dan percayalah kepadaku. Jadi keduanya dia menyarankan. Ya. Karena dia berkata Bukan bahwa masalah- Bapa dan aku. Bukan masalah masalah percaya, masalah menyembah, mengibadahi, mengilahkan Elohim yang ada di surga atau mengilahkan Yesus. Yang Yesus harus didengar. Kita hanya percaya, kita kembali ke Bible bahwa kita percaya kepada Bapa di sorga dan sebagai Yesus yang tanda kutip kan di situ kan dia sebagai diutus sebagai anak Allah. Jadi keduanya kan dia berkata bahwa Bapa dan aku adalah satu. Iya, terus setelah dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, Yesusnya mengajak muridnya menyembah siapa? Menyembah dirinya atau menyembah Bapa yang di surga? Memang kalau kita cermati Bang Juma ya, kalau tentang pengakuan itu mengajak sembahlah aku itu kadang tidak ada. Itu kita kembali ke cerita bahwa siapa tuh muridnya berkata bahwa tunjukkan Bapa kepadaku. Dia meminta kepada Yesus, tunjukkan Bapa kepada kami. Tapi Yesus berkata bahwa sudah berapa lama kamu bersama-sama dengan aku? Bukankah mereka yang melihat aku telah melihat Bapa? Jadi di situ poinnya dia menuntut untuk meminta Yesus tunjukkan Bapa, sedangkan Yesus menerangkan bahwa kamu yang melihat aku juga telah melihat Bapa. Artinya Yesus adalah gambar rupa Allah. Jadi maksudnya Pemahaman siapa yang Kristen. artinya siapa yang membunuh aku membunuh Bapa gitu. Bagaimana membunuh aku membunuh Bapa? Nah, tadi katanya melihat aku melihat Bapa. Berarti meludahin aku meludahin Bapa kan gitu. Ya, bisa jadi. Berarti membunuh aku membunuh Bapa. Termasuk Berarti karena Bapa pernah mati. ya, Wah. iya. Bapak pernah mati? Ya Allah ya Karim. Waduh. Bapak mati, Bang. Kita Iya. kehilangan Tuhan. Tapi kan Ya Allah. ceritanya tidak habis sampai di situ Bang Juma. Iya, bangkit lagi. Ya, Ya Allah ya Karim. Berarti alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan. itu persepsi orang sih kalau Ya kehilangan. bukan persepsi orang ya. Saudara saya tadi yang mengatakan mati, Bapak mati. Gimana ceritanya? Sementara Bapak itu maha hidup, kok dia bisa mati? Kan dalam keadaan dalam tubuh manusia, Bang. Jadi kalau sebagai korban itu dalam tubuh itu kan dipersembahkan ya, harus ada kematian. Kalau tidak, apa yang harus dipercayakan? Kalau kita berkorban ya seekor sapi itu harus mati, atau seekor kambing atau domba untuk mempersembahkan, harus ada mati dong hewannya. Kalau tidak mati Berarti ya Berarti di Kristen seekor Tuhan yang harus mati begitu? ya, karena yang bebas ya kan, yang anunya poinnya kan kepada manusianya, jadi harus sama juga manusia. Jadi di Kristen yang mereka tumbalkan manusia gitu untuk nebus dosa. Ya iya, harus dari akar dalam kayak- dari daging yang sama, Bang Luma. Kenapa jadi kayak ajaran kanibal ya? jadi manusia yang korban. Lama hancur sudah ini. Ini akibat makhluk yang keluar dari kubur ini, orang jadi error dibuat. Masa akan menebus dosa dengan cara darah manusia? Ini dewa Molok, ini dewa Molok. Kenapa Dewa Molok? Hanya dewa Molok yang mempersembahkan manusia. Kalau orang Yahudi mempersembahkan binatang. Loh kok Kristen ikut-ikutan Molok? Manusia yang dipersembahkan. Ya kan Bang, kalau kita
memahami Bahaya. konteks Bible bahwa Wow. setiap semua manusia telah berdosa. Bahaya ini, wah. Kok bisa kayak begitu ya? Wah, gimana ini? Ya Padahal kan dalam Tuhannya kitab Yahudi. Yesaya. Nah, mampus masuk di kitabnya agama lain, ngambil judul di situ, nggak ada nyambungnya. Itu agama Yahudi tidak pernah diajarkan mempersembahkan manusia untuk nebus dosa. Lo kok ini Kristen karena kedatangan makhluk asing itulah, makanya kalian aneh. Ada makhluk keluar dari kubur memakai nama Yesus mempengaruhi kalian, radanya aneh sudah. Masa nebus dosa pakai darah anak orang? Bukan darah anak orang bang, tapi lebih tepatnya ke manusia yang tanpa dosa, yang tidak bercacat. Karena siapa yang Itulah bisa? aku bilang. Kok bisa manusia jadi korban? Wah, sadis sekali agamanya, Bah. Kalau begitu Ya, berdosa semualah kita. Makanya- jangan mentimun. Hei. Makanya itu dijuluki juru selamat dunia, karena itu jalan satu-satunya. Kok juru selamat tidak selamat jadi tumbal, gimana ceritanya? Dia sendiri jadi tumbal kok juru selamat. Kalau juru selamat itu dia tinggal naik ke langit dan berteriak, akulah juru selamat dunia. Pando dan teman-temannya selamat semuanya. Ya itu berjuru selamat. Kalau kok ini kok Ya. dipantek, disalib, ditombak, diludahin, ditonjok, kok juru selamat dong, dia sendiri nggak selamat. Sebenarnya kalau kita mengikuti ke juru selamat yang seperti kita inginkan, ya bagusnya seperti itu. Tapi Ya kita tidak Allah, ya tahu Karim. maksud yang sebenarnya, bahwa Tuhan mau ingin kualitas yang terbaik. Kalau dia seperti itu, Wih. ya kalau dia seperti itu Bang Juma, semua orang menjadi satu agama yang sama, langsung percaya, tidak ada lagi. Tapi yang dia lakukan kan berbeda. Artinya dia mau cari orang yang benar-benar mencari Tuhan yang benar, begitu, yang sungguh-sungguh, bukan Ya langsung. oke. Kalau orang Yahudi kan mempersembahkan kambing, dipersembahkan kepada Elohim. Nah, kalau Ya. Yesus ini dipersembahkan kepada siapa? Kepada semua orang yang mau percaya. Loh, kok dipersembahkan ke kita? Amit-amit. Bukan. Darah domba orang Yahudi dipersembahkan kepada Elohim. Ya kan? Ya. Darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Ya, kepada setiap orang yang mau percaya. Berarti kalian minta tumbal. Kami tidak minta tumbal, tapi Terus tiba-tiba kenapa dipersembahkan ke Anda? Yesus, persembahkan darahmu ke saya. Berarti Anda minta tumbal. Ya Allah yang Karim, ini agama apalah ini? Kalian minta darah Yesus, haus darah rupanya kalian. abang mutar-mutar Situ yang mutar-mutar. Aku Bukan tanya, Yesus dipersembahkan darahnya kepada siapa? Adek ini bilang kepada manusia, berarti termasuk ente kan? Kenapa enggak di darah haid istrimu aja kau minum? Ngapain darah anaknya orang gitu loh? Aduh, Abah Juma, kan saya bilang, Gimana cerita? Bang, kan saya Darah bilang, Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Ayo. saya sudah bilang, terus abang cuma maunya kepada siapa? Kalau orang Yahudi mempersembahkan darah kan kepada Elohim, Imamat 1 nomor 2. Jadi darahnya itu dipersembahkan kepada Tuhan Elohim. Nah, kalau Yesus darahnya dipersembahkan kepada siapa? Ya sudah, saya bilang kepada siapa yang mau percaya. Berarti kalian ini pengisap darah. Terserah lah, itu kan dari sudut pandang dari Bang Juma. Kenapa nggak darah bini aja sih? Kan
kan kalau domba kan dipersembahkan darahnya tuh. Bismi Anoki Elohim Sema Israel. Ditebas leher darahnya itu dipercikkan ke mesbah untuk Elohim. Nah, ini darahnya Yesus ini dipercikkan kepada siapa? Itu sudah saya bilang Mati minyak kepada manusia. Iya. Ya, mama ini menakutkan. Ngeri kali bah. Ngeri bah. Apakah Tuhan menginginkan darah manusia? Apa bang? Apakah Tuhan menginginkan darah manusia? Tuhan menginginkan darah manusia. Iya. Tuhan tidak menginginkan darah manusia, melainkan menyelamatkan. Nah, terus darahnya Yesus ditumpahkan kepada siapa? Ya kepada orang yang orang yang mau percaya kepadanya. Waduh. Terus Berarti kan kalian ini penerima. Berarti saudara Kristen kami penerima darah korban gitu ya? Begini Bang Juma, kan dalam artian dia kan juru selamat. Ketika dia hidup itu dia mengajar menuntun jalan kebenaran kepada orang-orang yang mau apa yang diajarkan. Di dalam kematian itu ya dia memang harus mati karena menjadi korban untuk dia kembali lagi. Siapa yang mengharuskan dia mati? Tuhan atau iblis? Nah, masuk lagi. Siapa yang mengharuskan dia mati? Tuhan atau iblis? Tuhan. Di mana Tuhan menginginkan kematian Yesus? Dalil. Tunggu Bang Juma. Iya, silakan. Saya kasih nanti tinggal baca. Dalilnya Tuhan menginginkan darah Yesus itu di Keluaran 23 nomor 7 dan 8. Coba dibaca. Apa bunyinya? Baca aja dulu. Keluaran 23 ayat 7 dan 8. Tapi saya tenggelam Bang, soalnya tidak ada Nggak apa-apa. Yang penting masih bernapas di sana. Keluaran 23:7. Oke, tunggu. Iya. Ngeri kali bah teman-teman. Weh. Dia menginginkan darahnya Yesus. Kalah dewa Molok ini. Dewa Moloknya kalah teman-teman. Gimana? Tuhan menginginkan darah Yesus. Tentang mesbah itu Bang. Kok tentang mesbah? Kayu-kayu. Kok kayu? Keluaran kan? Keluaran 23 nomor 7, ayat 7. nomor 8. Ya, memang betul tidak boleh dibunuh orang yang tidak bersalah. Ya. Tidak boleh dibunuh. Ayo. Begini, Bang. Okay. Tadi Anda, saudara saya ini memfitnah Tuhan dengan mengatakan Tuhan mau persembahan manusia. Ternyata Tuhan tidak mau. Ayo, istighfar dulu, istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, gimana? Jadi yang menginginkan kematian Yesus, Tuhan atau iblis?
Ya, tadi saya bilang Tuhan ya kan. Iya Tuhan, tapi dalilnya mengatakan jangan kau bunuh orang benar. Iya, tapi kan Oh. tunggu bang. Saya kadang di baru jaga dapat tuh. Ayo. Aduh, kok saya blank di sini, wah. Blank? HP-nya blank atau andanya yang blank? Tunggu kan kepanjangan ini bercerita, jadi kadang banyak ayat tuh kan. Begini, Masih Bang. sering ke gereja? Tidak bang. Jarang ke gereja? Iya, Kalau baca Bible? ada. Ya kalau tidak ada mana saya berani mau, apalagi mau muncul sama Bang Juma, Bang. Sering ikutin debatnya Bang Suma? Oh, pernah berapa kali tuh. Tapi ya tidak sering lah, kan jarang-jarang berapa bulan yang lalu. Itu di Tiap hari Ya. aja ikut, nyimak di bawah. kadang saya di roomnya Bang Juma itu debat sama ada Bang Blender, ada pernah juga sama Uniriva, Bang Alif. Iya. Iya, Kita oke. Ya, kembali ke tema yang tadi sempat. Iya, silakan. Maaf teman-teman, noise di sini hujan. Bang Zuma, saya kembali ke Injil ya, bahwa yang dikatakan bahwa meskipun di dalam rupa manusia ia taat sampai mati untuk ya itu, dan kita percaya bahwa memang Paulus itu ya, Paulus yang mengatakan itu setelah kedatangan makhluk asing ngaku Yesus, maka dia oh ya, berubah frontal. oke, saya dapat. Nah, Waktu kaget aku, Bah. Kan waktu itu kan dia ingin ditangkap, tapi kan murid-muridnya juga menghalangi. Tapi Yesus berkata bahwa dia memang harus diserahkan dan dibunuh. Dan dia kan sudah tahu di taman itu kan dia juga berdoa. Dia telah melihat bagaimana keadaannya, kematiannya, bahwa dia berkata kepada murid-muridnya bahwa sekarang anak manusia akan diserahkan dan dibunuh. Bahkan siapa yang menghakimi dia, Pontius Pilatus ya, memeriksa dia atas tuduhan yang beredar, dan ia pun sendiri mengajukan kepada dia, menemukan bahwa memang tidak bersalah, memang orang benar. Ya, Dan nggak bersalah. dia memberikan suatu kesempatan bahwa saya memiliki hak untuk membebaskan engkau dari tuduhan-tuduhan itu. Tapi yang dia lakukan malah membuat Pilatus menyerahkan penghakiman itu kepada orang banyak. Nah, Makanya kembali dia ke tadi. mencuci tangan, ya. Kembali ke tadi, apakah Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus atau tidak menginginkan? Menginginkan. Dalilnya mana? Nah, inilah kalau kedatangan makhluk asing ini diputar balik dalil. Otak kebalik. Di mana Tuhan menginginkan kematian orang benar? Dalil. Iya bang. Nah, yuk. Begini dulu bang, sebelum kita ke sana. Dalil dulu dong. Iya bang. Kalau kita langsung ke dalil, kita masih kurang bisa memahami bang. Kalau kita ke dalil, kita jadi waras. Iya, nanti ada dalilnya. Sementara Bang Pandi ini masih mau gila-gila dulu sedikit.
memang betul bahwa orang benar tidak boleh dibunuh, tapi kan konsepnya Tidak boleh. iya, Tidak boleh konsepnya dibunuh. kan apalagi nabi. Tapi konsepnya di sini kan Kristus itu berbeda, Bang. Bukan manusia seperti kita. Dia lahir bukan oleh darah dan daging, bukan oleh dari perjinahan. Jadi konsep di sini ini Abang di mana manusia yang dilarang Tuhan malah mencocokkan dengan Tuhan itu yang lahir dari Roh Allah. Jadi itu bertentangan Ya, intinya, kalau Bang. orang Sedangkan di dalam kalau orang benar saja nggak boleh dibunuh, apalagi Tuhan, Cak Ayu. ya, kita kan kembali ke misi yang sebenarnya apa? Kenapa harus Misi terjadi? Kenapa harus iblis menyesatkan dipersembahkan? manusia. Dengarkan saya dulu. Misi iblis menyesatkan manusia, menyandarkan nasibnya kepada iblis dengan mengatakan dosamu telah ditebus dengan matinya manusia Kristus di atas salib. Itu iblis punya misi. Kalau Tuhan menyelamatkan manusia dengan mendengarkan Yesus, mengikuti Yesus, begitu. Misinya harus sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan. Bukan seenak iblis mendokma anak manusia, keselamatan dengan darahnya apa dan seterusnya. Nggak bisa kayak begitu, nggak bisa. Itu aja udah bertentangan dengan Tuhan. Tuhan marah, jangan salib Yesus. Dalilnya tadi ada lagi di Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, kalau menumpahkan darah Yesus itu kekejian, itu hal yang dibenci oleh Tuhan. Berarti salib itu adalah hal yang dibenci. Kok salib justru menyelamatkan si Pandi? Gak ada itu hal yang dibenci. Tapi iblis memanipulasi apa yang terjadi, seperti iblis memanipulasi apa yang ada di Adam. Apa yang Tuhan larang, iblis mengatakan lakukan. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh, iblis mengatakan bunuh. Selalu bertentangan dengan iblis, itu selalu bertentangan dengan Tuhan. Nah, Anda mengikuti siapa sekarang ketika Anda mengatakan orang benar disalib untuk menyelamatkan orang yang bersalah? Anda ikuti siapa? Iblis atau Tuhan? Kan Tuhan mengatakan di data tadi Keluaran 23, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, Kristen datang bersama dengan ajaran iblis, mengatakan bahwa orang benar menjadi tumbal untuk orang yang bersalah, orang yang berdosa ditebus. Kan dibalik itu ajarannya. Iblis memang pintar membolak-balikkan keadaan. Nah, pertanyaan saya, masih mau jadi pengikut iblis? Mana dari mana buktinya? Loh, kan iblis memutarbalikkan. Tuhan mengatakan jangan membunuh orang benar. Iblis mengatakan bunuh orang benar. Tuhan mengatakan aku tidak akan membenarkan orang berdosa. Iblis mengatakan Tuhan akan membenarkan orang berdosa. Nah, Anda berada pada posisi salib orang benar supaya orang berdosa bisa ditebus. Berarti Anda ikut-ikut iblis. Masih mau jadi pengikut iblis? Saya tidak pengikut iblis, Bang. Nah, yang pengikut iblis itu yang memutar firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan membunuh Yesus. Iman Anda mengatakan Yesus harus dibunuh. Berarti Anda bertentangan dengan Tuhan. Jangan kau bunuh. Iblis mengatakan bunuh. Tuhan mengatakan jangan. Iblis mengatakan bunuh. Datang Pandi, bunuh. Dosa-dosaku harus ditebus, bunuh. Nah, ikut di barisan iblis. Orang kalau punya dosa tinggal bertobat. Tuhan,
Aku Pandi, semalam curi ayam. Ampuni dosaku ya. Diampuni. Diampuni dosanya. Percaya nggak Tuhan itu Maha Pengampun? Percaya? Percaya nggak kalau Anda mengatakan Tuhan, aku bertobat, aku sungguh-sungguh bertobat, akan diampuni? Iya. Nah, terus kenapa harus anaknya orang jadi tumbal? Datanglah ke Tuhan, datang ke Tuhan sendiri, ketuk pintunya. Tuhan, Assalamualaikum Tuhan, aku datang, aku mencari wajahmu Tuhan. Aku menyesal telah melakukan pencurian ayam Tuhan. Aku betul-betul menyesal, aku bertobat. Ampuni aku ya Tuhan. Diampuni. Diampuni. Karena Tuhan itu Maha Pengampun. Lah iblis datang. Oh nggak bisa. Kamu harus menerima tumbal di atas salib untuk dosa-dosa. Masolang generasi. Masa yang kayak gituan percaya? Salib itu bukan tempat penebus dosa. Salib itu tempat orang kemudian dihukum karena berdosa. Salib Betul itu kan, simbol kutuk, bukan simbol keselamatan. Salib itu. Ya, Jadi kalau kan kalau kau gantung salib di lehermu, berarti kau gantung lambang kutuk di leher. Di rumah kau simpan lambang salib, kau simpan lambang kutuk di rumah. Kau simpan salib di dalam hatimu, beri kau serumah dengan kutukan Tuhan. Udah deh, kau mandi sana, mandi. Habis itu kau cari Tuhan. Tuhan, kau mendengarkan? Iya, aku mendengar. Kau melihat aku kan? Iya, aku melihat. Aku bertobat Tuhan. Nggak mau lagi aku melakukan dosa, utamanya curi ayam dan ngintip tetangga saya mandi. Nggak mau lagi aku lakukan. Ampuni ya, Bang. diampuni. Yang penting serius. Iya Bang Juma. Oke. Oke. Asyhadu. Haleluya. Alin. Oke Bang. Bercanda, Bang Juma, terima kasih atas Iya, kesempatannya. Makasih saudara Pandi. Ya. Oke. Nanti belajar lagi teman-teman ya. semua. Baik Bang Juma. Oke. Iya, oke. Izin Makasih. pamit. Thank you. Ya. Oke. Cepat kali Pandi bah. Disuruh asyhadu, aku bersaksi. Oh, langsung haleluya. Kuat kali ya pengikatnya di dalam, teman-teman. Pengikatnya terlalu kuat. Hari ini kok aku merasa ingin dimarahi sama apa gitu. Aku butuh orang Kristen yang tampil di sini nggak pakai baju, dada berbulu, berotot, marah-marah. Adakah? Ini kayaknya. Halo saudara. Halo. Halo, babi. Nah, itu kan, aku bilang kan. Belum apa-apa, ngiler abang ini. Masa aku dibilang babi? Babi kau. Wow. Ngiler abang berarti. Gak ngiler kok. Loh, kamu Ya. Anda lihat pantat babi kan ngiler abang ini. Mana ngiler? Gimana? Buka kamera bang, buka kamera. Aku bukan babi bang, abang ini Maaf buka kamera. nafsuan kali nih. Maaf. Ayo bang, buka kamera bang. Aku bukan babi bang, maaf ya bang ya. Allahu Akbar. Saudara kita Kristen memang begitu teman-teman. Kalau dia 1 jam tidak mencicipi babi, dia Lebih lihat baik semua makan merasa babi. daripada ajaran babi. Aduh. Diam dulu dia. Buka kameranya bang. Lebih baik Buka makan kamera kita babi diskusi. daripada ajaran babi tinggal dalam hidupmu. Gitu ya. Iya bang, Kau tahu, ajaran kan? babi itu tidak Ajaran bisa hewan, memilih ajaran binatang. mana kotoran. Babi itu tidak bisa memilih mana kotoran, mana Boleh tai, diteladani. mana Gitu beras ya. ketan. Itu kan gitu. Nah, kalau orang makan babi ya begitu.
Nggak bisa membedakan Lebih baik mana aja. Tuhan, mana hantu. Kan gitu abang. Ayo buka Kan kamera kau bang. tahu Buka kau ya kamera. tak? Masa kau Buka- nggak tahu gitu? Buka kamera abangku. Malas aku Abangku. buat kamera, malas. Malas aku, malas. Takutnya muka abang udah agak kemirip-miripan dengan Ya, B. Baru juga aku bilang kawan-kawan. Aduh, apa babi kata dia. Masalah generasi hancur sudah. Langsung naik, langsung dipikirnya aku babi. Lapar dia, lapar teman-teman. Orang kalau lapar kan ngorok perutnya kan, apalagi sudah sering dari kecil makan kayak gitu. Lihat monyet itu ngiler bah, ngiler kelelawar dilihat yang ngiler. Masalah generasi hancur sudah. Lihat orang berasa melihat babi. Aduh, udah terasa kali dia makan babi dari lahir. Halo, semangat sore abang. Semangat sore kembali. Iya, silakan abang. Kristen. Ya, Kristen kita ya, Protestan. Oke abangku, boleh buka kamera bang, silakan. Oh, ini lagi on cam. Coba sekali lagi, nggak bisa, masih on cam kameranya Bang Juma. Tadi saya sudah kirim abang, udah kirim. Coba kirim lagi. Kirim sekali lagi. Oke, udah bisa, tinggal diterima. Nggak bisa Bang Juma. 30 detik lagi bang. Dia di sini keterangannya 30 detik lagi. 13 detik lagi kebuka dia. Ayo silakan, tema kita orang neraka, silakan. Yang dimaksud orang neraka ini gimana itu Bang Juma? Nah, mantap kali pertanyaan abang. Saya ada temukan data di Bible. Ya. Kata Yesus begini bang, di Matius 23. Banyak data sih, tapi nggak apa-apa, saya ambil yang simpel aja. Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah kau jadikan dia pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. 2 kali lebih jahat. Orang Farisi mentobatkan orang di luar Farisi menjadi pengikutnya, setelah menjadi pengikutnya menjadi orang neraka, kata Yesus. Jadi mutlak ada orang Farisi memiliki pengikut, dan pengikutnya itu adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Menurut abang siapa mereka ini? Silakan. Sambil kamera bang, konsentrasi kamera dibuka, silakan. Oke. Yang dimaksud Yesus itu orang Farisi itu yang tidak mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Artinya, Silakan bang. oke. Artinya, barang siapa yang dimaksudkan orang Farisi tadi, barang siapa yang tidak mengikuti ajaran Tuhan, itu yang dimaksud Yesus tadi celaka. Artinya kalau dia tidak mengikuti ajaran Tuhan, berarti dia celaka. Nah, yang dimaksud orang Yesus tadi, orang Farisi itu tadi Bang Juma gitu. Bukan berarti ya Orang Farisi yang nyebrang, yang menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar dari Yerusalem itu, menurut abang siapa bang? Pengikutnya katanya 2 kali lebih jahat dan pengikutnya adalah orang neraka gitu loh. ya yang saya bilang tadi itu Bang Juma. Kalau Ya dia itu tidak siapa mengikuti- maksudnya? Ya Kan harus ada yang menggenapi bang. artinya memang betul, memang harus ada yang menggenapi. Kalau dia menyimpang, yang saya bilang tadi itu Bang Juma,
Ya saya pun bukan ngerti hal ya masalah ini. Cuman kan kita hanya diskusikan gitu. Iya bang, iya bang. Artinya saya perbandingkan aja lah. Kalau kita tidak mengikuti, saya kan Kristen, ya kan bang? Saya kan harus meyakini agama saya gitu, ya kan? Artinya karena kita punya agama, kan kita harus yakin, harus percaya bahwasanya ini agama saya harus mengikuti ajaran Tuhan gitu. Itu tadi yang dibilang orang Parisia, apabila celakalah orang yang tidak mengikuti yang dibilang Yesus tadi, orang-orang Parisia tadi, kalau tidak mengikuti ajaran Tuhan, itu maksudnya itu bang gitu. Ya, saya ulang lagi datanya bang ya. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi, secara menyeluruh, ada ahli Taurat, ada orang Farisi, orang munafik yang menjelajahi daratan, lalu mentobatkan orang, mengajak orang menjadi pengikutnya, dan ternyata kata Yesus pengikutnya ini adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Dan itu harus ada gitu loh bang. Itu siapa? Orang neraka yang dimaksud ini siapa? Orang Farisi yang dimaksud ini siapa? Karena ada agama yang kemudian berasal dari orang Farisi, penganutnya orang neraka. Kan kalau kita tidak hati-hati bisa jadi Bang Suma, bisa jadi abang. Dan ini kalau percaya Yesus ya harus mendengarkan kata-kata Yesus itu, jangan disepelekan. Seperti itu bang. Oh gitu ya. Iya. Kalau dari statement abang bilang tadi orang Parisi itu, itulah orang yang nggak mengerti. Orang Parisi itu bang bilang tadi kan itu orang Parisi memang betul. Itu orang yang tidak punya Tuhan itu bang. Nah, Orang Farisi ini kan orang bertuhan abangku. Orang Farisi ini ahli Taurat. Ahli Taurat itu adalah orang bertuhan. Akan tetapi orang Farisi ini sudah pasti menyelewengkan ajarannya sehingga pengikutnya jadi orang neraka. Karena kalau tidak menyelewengkan atau membengkokkan ajaran Tuhan, tidak mungkin menjadi orang neraka pengikutnya ini. Kan sejatinya pengikut ahli Taurat itu kan surga, tapi ini kok malah jadi neraka. Berarti ahli Taurat, orang Farisi, ahli Taurat ini adalah orang yang mengajarkan ajarannya tetapi dibengkokkan sehingga pengikutnya orang neraka. Enggak main-main, orang neraka. Yesus sendiri yang mengatakan, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Berarti ada pengikut orang Farisi yang memiliki agama di mana mereka adalah seluruhnya pengikut orang Farisi ini adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Kita bisa lihat implementasi keagamaan ini memang berbeda dengan implementasi keagamaan para nabi. Sehingga dia dikatakan 2 kali lebih jahat, tetapi masih berbau Taurat, masih berbau Farisi. Artinya masih ada korelasinya dengan ajaran-ajaran para nabi, karena mengaitkan ahli Taurat, mengalihkan kemudian masih menyebutkan orang Farisi, menyebutkan ahli Taurat. Artinya bahwa agama yang dimaksud masih ada hubungannya dengan orang Yahudi. Dan ternyata adalah orang neraka. Selama ini aman-aman aja kita tengok, tapi ternyata dia orang neraka. Memperlihatkan sisi kebaikan, tapi ternyata dia orang neraka. Meskipun kebenaran terlihat baik, tapi Yesus sudah mengatakan orang neraka, ya mau kayak mana? Itulah bang. Karena Yesus kan begini, Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya. Siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, supaya memperoleh hidup yang kekal, kita kudu wajib percaya Yesus bahwa ada orang neraka yang menjadi pengikut orang Farisi. Harus kita percaya itu. Begitu abangku. Silakan. kalau kita ini pun bang, kalau kita perjelaskan pun, ini nggak akan ada habisnya.
Abang meyakini Oh, ya. agama abang sendiri. Saya meyakini agama Baik. sendiri. Nah, Baik jadi abangku. konteksnya ini Bang. Siap. Dari kemarin-kemarin saya sudah ngikuti live-nya Bang Juma. Baik Siapapun abang. orangnya, pendeta manapun termasuk Edis TV, ini nggak akan ada habisnya. Jadi narasi ini kan begini Bang ya. Siap. Ada di Indonesia ini pada umumnya kan agama kan beda-beda. Siapapun orangnya pasti akan menjunjung tinggi agamanya kan gitu kan Bang. Siap. Jadi kalau kita perpanjang pun ini Bang, konteksnya ini nggak ada akan habisnya. Jadi Baik, kalau baik, menurut Abang, saya baik. Bang, saya bukan sok apa enggak. Ya udahlah, junjung agama sendiri-sendiri, koreksi sendiri agama kita sendiri. Kalau memang itu benar bagi kita, bagi abang, agama abang, ya sudah gitu loh. Jangan kita mengoleksi agama orang lain seperti ini. Oh ini orang ini, oh ini masuk Kristen, ini orang Kristen masuk neraka. Berarti kan abang orang hebat, bisa memprediksi, bisa itu masuk neraka. Nah, jadi menurut saya gitu, Bang. Oke. Paham bang, paham. Oke. Oke Ya. abangku, saya paham. Ya. Makasih bang. Oke, sama-sama. Iya. Masya Allah abang ini baik sekali. Baik. Iya bang, kita nantikan teman kita yang lain bang ya. Makasih ya. Oke. Oke. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Andai saja tertulis begini. Celakalah engkau wahai orang Arab. Celakalah engkau wahai ahli Al-Quran. Celakalah engkau wahai orang-orang soleh. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah mereka menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Habislah kita. Habis kita habis. Celakalah engkau wahai orang Arab. Celakalah engkau wahai ahli Al-Quran. Mampus sudah kita. Habis. Wong orang tak ada ucapan tentang Arab, tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang orang sholat, tentang orang Jumatan aja kita babak belur oleh data-data palsu yang mereka pakai untuk menyerang Islam. Apatah lagi kalau sudah ada tertulis seperti itu. Bayangkan saudara-saudara, tertulis nabi-nabi palsu itu berasal dari kalangan Yerusalem. Tertulis pengajar-pengajar palsu itu berada dari tengah-tengah mereka. Tertulis bahwa nabi-nabi palsu itu, antikristus itu berada di tengah-tengah mereka. Tertulis bahwa nabi palsu itu akan datang kepada murid-murid Yesus. Toh yang diserang Islam, toh yang diserang Nabi Muhammad, toh yang diserang adalah Al-Quran. Padahal di dalam kitab mereka jelas dikatakan bahwa apabila kitab terbantirai itu diberikan kepada YouTube-nya macet, kepada orang yang tidak sanggup berbaca, maka dia akan mengatakan aku tidak bisa membaca. Ikra, dia akan mengatakan aku tidak bisa membaca. Toh dikatakan aku adalah juru shalom, juru Islam, toh masih tetap juga ditolak. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain, yaitu Roh Hamad, tetap juga ditolak. Toh dikatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan akan datang seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibinasakan dari umat kita. Masih juga ditolak. Toh dikatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik, engkau menjelajahi daratan, mentobatkan orang, dan seterusnya dan seterusnya. Toh masih dikatakan itu Islam. Jadi yang benar itu adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan semisal penyeruh itu seperti gembala yang menyeru binatang ternak. Sang binatang tidak mendengarkan apapun selain hanya suara saja. Dia tidak mengerti apa yang dia dengarkan. Inilah yang terjadi teman-teman. Maka ketika Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita titik kebenaran daripada apa yang ada di antara dua agama ini,
Allah Subhanahu wa taala tidak pernah keliru memberikan pengajaran kepada kita umat Islam. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. La ya'qilun, maaf, la ya'qilun. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 171. Maka apa yang terjadi bagi mereka yang masih menggunakan akal, ketika kita perhadapkan dengan masa sulit ini, keadaan sulit ini, masa genting ini, apa kata mereka? Baiklah kita mempertahankan agama kita masing-masing. Janganlah kita membahas agama orang lain. Tidak bisa, bang. Kita harus tetap membahas. Karena kenapa? Al-Quran saya menjelaskan, inna hazal Quran yakussu ala bani Israel akthar alladhi hum fihi yakhtalifun. Al-Quran diwahyukan ke bumi untuk menjelaskan kepada orang-orang Israel, Bani Yakub, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang zalim yang ada di antara kedua kelompok ini, bahwa Al-Quran datang untuk menjelaskan sebagian besar persoalan yang mereka perselisihkan. Inna hazal Quran yaqussu ala bani Israel. Maafkan saya kalau saya harus tetap menyampaikan kebenaran ini. Meskipun seibarat main catur, begitu salah langkah tadinya dia mau, yuk main catur yuk, main, dia main semangat berpikir, loncat sana, loncat sini, loncat sana, begitu salah langkah apa katanya? Harusnya kita di rumah aja. Ngapain kita kesini main catur? Itu tadinya harusnya di rumah aja, karena sudah salah langkah. Andaikan langkahnya yang benar dan musuhnya yang salah langkah, maka dia akan tepuk dada. Inilah agama kasih. Inilah agama anak-anak Tuhan. Sayangnya di setiap diskusi, Islam sudah dijanjikan akan diunggulkan di antara seluruh agama yang ada di atas muka bumi ini. Oke, teman-teman non-muslim, silakan mari kita kembali berdiskusi. Semoga kita bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman kita yang ada. Waktu dan tempat disilakan. Halo abang, semangat sore. Halo. Halo bang. Halo. Halo. Ada onde-onde kah? Ada. Telat bang, telat. Minta izin lagi, kalau non muslim minta naik lagi. Ayo teman-teman, ajukan permintaan. Nih kenapa ya nggak nyampe, apa jaringanku ya? Udah konekkan pun tapi nggak nongol. Itu kan jaringan kok ini ya.
Halo, semangat sore. Sore bang. Ya. Kristen abang ini, Saya Muslim. oh ya, ada yang ingin disampaikan? Tidak ada bang. Oke, makasih. Ya bang. Salam kenal ya. Ya bang. Sip. Halo, semangat sore. Sore abangku. Iya, ambil air. Kenapa bang? Da- Dari mana abang ini? Agamanya? Iya. Saya dari Katolik. Oke. Boleh buka kamera abang? Silakan. Bisa buka, kita buka. Oke, mantap kali bah. Rokoknya di ini, jangan terlalu kencang asapnya bang. Oh siap-siap abangku. Sering baca Bible? Sering juga sih ya bang, sering. Setiap pergi gereja minggu baru baca. Kalau enggak ya kerja terus kita. Oke. Nah, ini ada tema menarik. Berharap saudara saya bisa memahami tentang orang neraka, orang yang masuk ke neraka. Buka ember. Maksudku. Bentar. Ini. Iya, silakan. Kenapa bang? Tema saya ini tentang orang neraka. Siapakah Oh, mereka orang- yang akan ke neraka? Siap. Oh bertanya tentang orang neraka ini ya bang? Iya. Siapakah mereka yang akan ke neraka, bang? Oh, apakah kita mati langsung ke neraka atau bagaimana bang? Bukan. Terlepas mati ke neraka enggak. Maksudku di antara agama Islam dan Kristen pasti tidak mungkin bersama di sebuah tempat di akhirat nanti. Di kehidupan berikutnya kita enggak mungkin satu alam. Kalau di bumi ini kan kita masih kumpul nih, Islam Kristen Iya. masih bertetangga masih. Tapi nanti di kehidupan berikutnya pasti ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Nah, tidak mungkin kita di surga bareng-bareng dan tidak mungkin kita di neraka bareng-bareng. Pasti ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Gitu maksud saya, Bang. Oh iya. Maksudnya neraka itu seperti apa ya? Di neraka itu seperti apa? Maksud saya gini, ada di dalam Al-Quran saya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Di dalam kitab saya, yang menolak Allah dan menolak Nabi Muhammad itu akan berada di neraka jahanam. Itu di Islam, Oh, tapi iya. kan tidak mungkin abang mau terima gitu kan, itu kan Al-Quran. Nah, ada di Bible ucapan Saya Yesus, Bang. tetap terima bang. Saya dari masih begini abang. Katolik itu kan tidak terlalu ini abang. Maksudnya Katolik itu beda dengan Protestan. Oh iya, paham. Baik. Nah, di dalam Bible di Matius 23 nomor 15, Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat. Dia katakan begini, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Coba kau baca Matius 3:15. Ya, Kata Yesus. celakalah, kata Yesus, celakalah engkau Kata wahai Yesus ahli kau berarti Taurat. Yesus. Celakalah saya lanjut bang ya. Orang Farisi Iya. dan orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, Islam atau Kristen yang menjadi pengikut orang Farisi ini, silakan abang. Kalau orang Pengikut Farisi, Farisi adalah sabar. ya, lanjut bang.
Kejam kali. Gensetnya mati di sana teman-teman. PLN mati. Wah. Silsilia hadir di tengah-tengah kita. Halo, semangat malam. Paman Eka. Oke. Bisa. Wih, tambah cantik kamu ini. Silakan, di sini ada tema orang neraka. Siapakah yang akan ke neraka, Islam atau Kristen? Silakan. Kristen atau Islam? Iya. Pakai data ya, Bang. Di dalam Alkitab kami dikatakan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, dialah penghuni daripada Kristen. Dialah penghuni daripada neraka. Ya, saya sepakat itu, saya sepakat. Baik, berarti ya, berarti ketika Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Harus Anda percaya. Kalau tidak percaya, Anda masuk neraka. Nah, siapa agama yang menjadi pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Silakan. baik, Juma. Juma mempertanyakan siapa Farisi atau siapa pengikut agama mana yang menjadi agama pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Tadi kan datanya dari saudara. Barang siapa yang tidak percaya Yesus masuk neraka. Jadi Anda harus percaya Yesus ketika Yesus mengatakan pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Jawab. Yang menjadi pertanyaannya bukan seperti itu. Bukan. Tetapi di sini jelas sudah dikatakan, siapa yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, dialah penghuni daripada neraka. Siapakah dia? Ya kamu, Juma. Kamu tidak percaya. Tadi Yesus mengatakan, sabar dulu, sabar. Yesus mengatakan celakalah orang Farisi. Orang Farisi menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, dan setelah menjadi pengikut agamanya menjadi orang neraka. Anda percaya itu? Saya tidak percaya. Di saat orang sudah, berarti Anda masuk neraka karena Anda tidak percaya Yesus. Yesus yang mengatakan itu, kenapa Anda nggak percaya? wait, Farisi bukan Yesus Kristus. Kamu garis bawahi. Iya. Tapi Yesus mengatakan bahwasanya ada orang Farisi, ahli Taurat, Kamu garis memiliki bawahi. pengikut. Tunggu. Sabar. Ada orang Farisi memiliki pengikut. Pengikutnya orang neraka. Pertanyaan saya, pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Jawab. Pengikut Kristus itu berarti Kristen. Saya ulang lagi. Siapa di antara dua agama ini pengikut orang Farisi ini? Islam atau Kristen? Islam atau Kristen? Pengikut agama orang Farisi. Berarti terjawab. Yang masuk neraka adalah Kristen. Dah selesai. Bukan. Jangan dulu. Jangan. Yesus yang mengatakan, kau nggak percaya ucapan Yesus? Begini cuma. Kamu nggak percaya ucapan Yesus? Benar. Gini. Kamu garis bawahi.
Kamu nggak percaya ucapan Yesus? Kamu sudah menjawabnya. Pengikut agama orang Farisi adalah Kristen. Ya selesai. Tutup buku sudah. Kita udah tahu orang neraka itu ternyata Kristen. Gini, Apalagi. kamu kan mempertanyakan Juma. Iya. Nah, jadi begini, di saat kamu bertanya, aku menjawab. Iya sudah terjawab. Kan sudah terjawab. Bahwa pengikut orang Farisi adalah Kristen. Ya sudah selesai. Halilintar. Udah selesai. Kamu juga harus memahami konteks daripada pertanyaanmu orang neraka. Orang neraka itu adalah pengikut orang Farisi. Agamanya adalah Kristen. Percaya Yesus. Tidak diterangkan seperti itu. Malah dia mengatakan apa? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah kau jadikan pengikutmu, kau jadikan orang neraka. 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang menjadi Kristen di Antioquia? Jika dia menjadi ini garis bawahi Juma. Jangan kamu ambil garis besar, tapi bawahi. Jika kamu menjadikan orang yang sudah menjadi pengikutmu, jikalau kita Kau sudah jadikan orang menjadikan neraka. sama Kau seperti jadikan gini, orang gini, neraka. Bentar, konteksnya begini Juma. Jadi sebagai Kristen. Apa kamu garis bawahi? Berarti kau jadikan saya orang neraka. Berarti kau jadikan saya orang neraka. Berarti kau jadikan saya orang neraka. Bukan begitu dalilnya. Celakalah engkau orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik. Kau menjelajahi daratan. Siapa orang Farisi? Siapa orang Farisi? Siapa orang Farisi yang ke Antioquia? Siapa itu? Makanya aku berkata sama Mojuma begini. Siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan sampai ke Antioquia? Itu Juma, konteks dari pertanyaanmu tadi yang harus kujawab hari ini. Gitu Iya, Juma. memang harus. Siapa pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Itu garis besarnya, tapi garis bawahi Dia Juma. memang harus garis besar. Memang harus garis besar. Memang harus wajib mutlak. Siapa pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Nah, mengikut Muslim. Di sini katakan orang neraka. Loh, nggak bisa. Orang neraka Siapa yang menjadi maksudnya pengikut? Siapa menjelaskan menjadi yang mana? pengikut orang Farisi? Filipi 3 nomor 5. Aku Paulus, orang Yahudi beraliran Farisi dari keturunan Benyamin. Siapa yang ke Antioquia? Pengikutnya disebut Kristen di sana. KPR 11 nomor 26. Setahun lamanya Paulus tinggal di sana, murid-muridnya disebut Kristen. Masalah generasi. Gimana? Oke, cuma kamu hanya mengatakan sesuatu. Baik. Jangan ketawa. Ketawa itu adalah Enggak. Sudah pada puncak kesimpulan pengikut orang Farisi adalah Kristen. Titik. Setuju? Oke, begini. Aku mau bertanya kepada Udah. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 12 dan 17. Semiskin apa Tuhanmu sehingga memerintahkan umat-umatnya untuk memberi pinjaman yang baik? Saya jawab. Jelaskan sama aku. Coba jelaskan. Tuhanmu miskin kan? Saya jawab. Tuhanmu miskin? Saya jawab. Coba dijelaskan. Jadi orang, Jadi Sebelum orang kamu yang memberi. jawab, Oke. Bentar. Sebelum menjawab, bukankah pinjam meminjam itu adalah transaksi? Sementara kamu mengatakan bahwasannya agama itu adalah sesuatu hal yang bisa dicerna dengan akal. Oke, baik. Sementara di dalam Quran Baik. surah Al-Maidah, di dalam Quran Baqarah, di dalam Quran Apalagi di situ orang ini. Tuhanmu memerintahkan
umatnya untuk memberikan pinjaman-pinjaman yang baik. Jika kamu tidak memberi pinjaman yang baik, maka dosamu tidak diampuni. Ingat, garis bawahi. Jika Ya, udah. Saya jawab. Jadi ayat itu mengatakan begini, walakad anhazallahu mitsaqa bani bahasa Israil. Bahasa Indonesia. Tunggu, saya bacakan dulu supaya kau ngerti. Wa ba'atsna minhum asyara naqiban. Jadi Allah memilih Bani Israel dari 12 suku dari mereka. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada Bani Israel, "Inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Jika kalian mendirikan salat, menunaikan zakat dan beriman kepada utusan-utusanku dan membantu mereka serta kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus dosa-dosamu dan aku akan memasukkan kamu ke dalam surga." Yang kamu pertanyakan adalah pinjaman, kan? Iya, Yang semiskin dimaksud Oke. Bentar. Bukankah segala di dunia ini yang kita miliki itu berasal dari Allah? Oke, baik. Nah, kenapa dia harus memerintahkan para muslimin dan muslimah berikanlah pinjaman-pinjaman yang baik kepada Allah? Pinjaman. Ya, Sementara kalau baik. kita lulus di bahasa Indonesia atau muslim tidak lulus bahasa Indonesia, aku nggak tahu. Baik. Saya jawab. Dengarkan. Yang dimaksud pinjaman itu adalah berinfak, bersedekah, memberikan si miskin, membantu anak yatim piatu, membantu orang yang membutuhkan. Itu yang dimaksud pinjaman. Itu yang dimaksud pinjaman. Pinjaman di sini adalah amalan jariah, sedekah, infak dan seterusnya. Nah, saya sudah jawab ya, Sekarang saya bertanya kepada saudara, di dalam Yesaya 7 nomor 20, di situ Tuhanmu meminjam pisau cukur kepada Raja Asyur. Jawab saya. Di dalam kitab Yesaya 7 nomor 20. Tunggu. Emosi dia. Di dalam Yesaya 7 nomor 20 dikatakan bahwa Tuhan meminjam pisau cukur kepada Raja Asyur. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan meminjam pisau cukur untuk mencukur bulu pahanya? Jawab. Kenapa Tuhanmu meminjam pisau cukur untuk mencukur bulu pahanya? Jawab. Oke. Tuh jawab dulu, saya udah jawab. Tadi pinjaman itu artinya membantu si miskin, membantu orang miskin, memberi infak, sedekah, itu meminjam. Sebagaimana bilangan 31, itu nggak bisa dipungkiri. Yesus juga pernah, pada saat aku sakit kau tidak datang membesukku, pada saat aku lapar kau tidak datang memberiku makanan, pada saat aku dingin kau tidak memberikan aku selimut. Yesus mengatakan itu juga. Sekarang yang saya pertanyakan, Tuhanmu minjam pisau cukur untuk mencukur bulu pahanya. Jawab. Ya, belum kau jawab. Sudah ku jawab. Yang dimaksud meminjamkan itu adalah membantu rasul-rasulnya, memberikan tumpangan kepada rasulnya, melindungi rasul-rasulnya, memberikan apapun kepada terhadap rasulnya, zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Sudah ku jawab. Sekarang Tuhanmu minjam pisau cukur. Urusanmu kok nggak masuk akal. Sekarang masuk akal nggak kalau Tuhan minjam pisau cukur? Tolong nggak ajaran itu. Sekarang masuk akal nggak kalau Tuhan minjam pisau cukur untuk cukur? Nah, bagaimana Anda mengatakan Tuhan pinjam pisau cukur untuk mencukur bulu pahanya? Jawab. Ya, karena pada saat itu Tuhan tidak membawa. Karena pada saat itu Tuhan tidak membawa. Tuhan tidak membawa apa-apa, jadi Tuhan minjam pisau cukur. Pisau cukur dipinjam. Siapa Tuhan di sana pinjam pisau cukur? Dia meminjam pisau cukur Raja Asyur untuk mencukur bulu pahanya. Masuk akal Tuhan meminjam?
akal. Terus kenapa kau tanya Al-Quran surah Al-Ma'idah nomor 12 tolol? Karena pinjam meminjam. Ah, Pinjam meminjam. karena di sana yang dikatakan di sana meminjam itu adalah zakat, infak, sedekah, membantu si miskin. Itu yang dimaksud. Tetapi di Yesaya 7 nomor 20, pisau cukur untuk motong kumis dan bulu paha. Ayo, 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 ayo. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah pisau cukur, itu sudah dikembalikan Tuhanmu? Pinjaman gitu loh. Semiskin apa yang kau yakini gitu loh, cuma Semiskin apa Tuhanmu nggak bisa beli pisau? Ayo, pisau cukur cuma. ayo. Ya, kenapa nggak dibelinya? Kenapa dia tidak beli? Kenapa dia tidak beli? Kenapa dia tidak beli pisau cukur? Kenapa? Kenapa dia nggak beli pisau cukur kalau Tuhanmu kaya? Kenapa? Harus meminjam gitu loh, cuma. Yang dimaksud di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12 itu adalah membantu Rasulnya. Membantu Rasulnya di dalam misi dakwah. Bukannya Itu Rasulnya itu membantu. kaya. Makanya baca dalil. Baca dalilnya. Bukannya Makanya Rasul yang baca punya yakini kaya. dalilnya. Sekarang Tuhanmu minjam pisau cukur itu, apa nggak bisa beli pisau? Minum kau, jantung lepas nanti. Tuhan minjam pisau cukur. Tuhan lapar, tidak ada pohon ara, apa nggak bisa beli coto Tuhan kau sampai dia marah karena dia kelaparan puasa 40 hari, lalu kemudian dia ingin makan buah ara, dia datangi pohon ara tidak berbuah, dikutuknya pohon itu. Kenapa dia nggak bisa beli Indomie? Nggak bisa Tuhan beli Indomie. Udah ya, udah. Saya tidak mau mempermalukan kamu terlalu jauh. Bye bye. Ada Tuhan minta pinjaman. Tidak begitu dalilnya, bosku. Apabila engkau membantu, kata Allah, maka aku akan membalasnya. Apa balasan Tuhan? Surga. Kalau kau meminjamkan kepada aku, membantu Rasulku, itu meminjamkan. Berbuat baik kepada si miskin, berimpak kepada orang yang tidak ada, bersedekah, maka apa kata Allah? Aku memasukkan kamu ke dalam surga sebagai balasan. Jelas itu. Al-Quran saya mengatakan itu. Kalau kamu kemudian membantu Rasulku, meminjamkan kemudian kepadaku, maka aku akan memberikanmu surga. Aku memberikan engkau surga. Itu jelas. Al-Quran mengatakan itu. Nah sekarang kalau Tuhan minjam pisau cukur untuk bulu paha, aduh, belum lagi keledainya orang diambil. Wah, parah kali. Ambil keledai orang tanpa izin pula tuh. Tapi bukan itu poinnya, teman-teman. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah, apakah kau percaya kepada Yesus? Percaya. Siapa tidak percaya akan binasa masuk neraka. Betul. Yesus berkata, orang Farisi nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka. Ayo, siapa menjadi pengikut orang Farisi hari ini? Islam atau Kristen? Apa jawabannya? Kristen. Dah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi penghujat tadi itu, ini yang kedua kalinya naik, karena sejak dia diskusi pertama sama aku, besoknya kena ambayen, teman-teman. Udah sembuh ambayennya, naik lagi ke sini. Gitulah dia. Adinda, siapa anak api pusat, mohon ke atas dulu. Aku mau ibadah sejenak. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Dukung kita terus, tap-tap layar terus, tembuskan 2M kalau perlu ya teman-teman. Tembuskan 2M. Hari ini kita harus masuk ke 10 besar. Kita sudah masuk di 7. Tembuskan sampai 4. Sempat kita kemarin itu di 3 ya. Oke. Ini tema kita yang kita bahas terkait dengan orang neraka. Kalau di Islam kan sudah jelas. Qad aflahal mu'minun.
yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Kan udah jelas kita. Adik-adik api pusat mohon ke atas dulu, saya mau ibadah sebentar. Bang Juma. Iya abang. Assalamualaikum. Pinjam dulu. Waalaikumsalam. Bang biar pinjam dulu Pinjam 100, pinjam suku apa? Bisa cukur. Mau beli silet. Biar abang mau cukur apa? Abang mau cukur apa? Rupanya. Anu bulu paha. Ada 100. Ada 100. Bang Andi, assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibadah dulu ya, Bang Adam. Ini ada guru saya. Bolo ini guru saya. Dia pernah satu tim dengan Malih, Parto dengan Darto Yang Heli. pelava itu, Bang. Yang pelava itu, Bang. Haji Bolot. Yang pelava. Iya. Yang pelava. Iya, ini satu timnya beliau. Kenal. Oke, ibadah saya dulu teman-teman. Aktifkan semua aplikasi yang ada di sini. Kita akan kembali berkumpul. Saya ibadah sebentar aja. Kali ini benar-benar sebentar karena Bang Handi. Kalau yang lain biasa agak-agak lama. Kalau Bang Handi itu kan dia banyak kegiatan, jadi nggak bisa lama di Komal. Oke, pamit sebentar. Ibadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama aslinya ya Bang Adam. Saya nama aslinya Marwoto. Siap. Dari mana? Marwoto. Saya Salam dari Papua, Bang. Ya, saya dari Jawa Timur, Bang. Siap. Bang Adam. Saya dengar Bang Adam ini sudah nggak mau menuangkan lagi manusia ya Bang Adam ya. Saya dengar ya. Sudah berhenti menuangkan manusia. Nah, itu kemarin, Bang. Sekarang berubah lagi lah. Oh, berubah lagi. Kemarin nggak nyembah manusia, sekarang nyembah manusia lagi. Kita ikut cuaca aja, Bang. Ikut cuaca. Iya. Kalau cuacanya memungkinkan. Kalau lagi hujan kita kedinginan, kalau lagi panas kita kepanasan kan gitu. Nggak kebalik. Musim hujan kepanasan, musim panas kedinginan. Oh ya, boleh juga begitu, Bang. Kayaknya itu lebih bagus. Lebih bagus begitu. Apa kita kembali ke judul aja, Bang? Iya, silakan, Bang. Atau Abang kan terangkan dulu neraka. Ya. Saya terangkan dulu ya. Maksudnya Abang. Ya. Coba. Neraka itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi ada suatu tempat nanti di hari kemudian ada yang namanya neraka. Neraka itu tempat orang menerima atau menikmati yang namanya hidangan siksaan Tuhan. Tidak on cam kau, Bang? Kamera saya rusak. Mau gimana dong? Oke, lanjutlah. Ya. Jadi neraka itu tempatnya orang nanti menerima upah apa yang telah dia perbuat di muka bumi ini. Yang paling sudah nyata masuk neraka itu adalah orang yang salah Tuhan. Berarti orang yang masuk neraka itu orang yang berperilaku jahat begitu, Bang? Ya, yang kalau berperilaku jahat, kalau dia bertobat masih bisa lah diterima tobatnya. Tapi yang tidak diterima tobatnya itu orang yang salah Tuhan. Tapi dia berperilaku jahat. Kalau dia berperilaku jahat tidak bertobat berarti masuk neraka. Gitu? Masuk berperilaku jahat. Ya, apapun agamanya. Apapun agamanya, tetap disuruh dia di neraka dulu menjalani hukuman itu. Berarti ya jelas. Berarti nggak penting-penting lah agamanya kan? Yang justru agama ini penting supaya orang berkelakuan baik. Agama ini kan tujuannya supaya manusia itu diatur. Tapi belum tentu juga, banyak orang beragama berperilaku jahat juga. Ya makanya jangan lihat orangnya.
Anda nggak akan pernah menjadi orang baik kalau Anda melihat orang. Introspeksi diri sendiri, belajar, begitu. Makanya ke Islam aja. Berarti kesimpulannya masuk surga itu berperilaku baik ya kan Bang ya? Belum tentu baik, belum tentu masuk surga. Tanpa Baik. beragama pun berperilaku Enggak. baik aja masuk surga. Nah, dengerin dulu ya, Adam ya. Coba. Baik, entar dulu, aduh. Baik itu belum tentu benar. Benar itu pasti baik. Contoh nih baik. Ya, menurut kamu baik makan babi. Baik menurut kamu, tapi nggak benar menurut Tuhan. Paham sampai sini? Mana dalilnya Bang? Ya kan dalilnya di Bible juga ada, di Imamat 11:7 babi haram. Oh, itu kan berlaku untuk orang Yahudi aja Bang. Ya kan nempel di kitabmu itu. Mana? Tidak ada. Iya, Cuman perjanjian nempel aja. lama. Iya, tapi kan itu kan aturan untuk orang Yahudi saja itu Bang. Ya terus kalau begitu ngapain nempel-nempel di kitabmu? Di situ dinempel-nempel biar ada kisah lengkap, cerita lengkapnya begitu. Ya apa fungsinya coba? Apa fungsinya coba? Untuk mengingatkan bahwa dulu itu harus makan babi dulu orang yang berbuat perjanjian dengan Allah kan begitu. Kok bisa begitu Biar sih? Iya. Intinya itu kan. Oke, nggak usah ke babi deh, gini aja. Karena kau mengingkari janganlah itu. ke babi-babi. Kita kan manusia kok bahas babi kita. Contoh nih ya, saya kasih contoh nih. Mengenai tentang siapa yang kita sembah. Kalau kamu salah sembah. Neraka dulu lah, belum selesai, belum putus. Iya ini. Neraka dulu, sama-sama kita buat neraka. Kalau saya bicara, dengerin dulu, abis ini abang nanggapi. Saya baru satu kata, abang nimpalin. Lanjut. Abang tahu nggak kunci dongkrak itu kalau disalahgunakan bahaya loh. Ya lanjut. Ya gitu ya. Yang jelas orang yang kalau salah Tuhan pasti masuk neraka. Nah sekarang Mang Adam ini Tuhan yang Anda sembah udah bener Tuhan beneran apa Tuhan-Tuhanan? Coba pikir. Tuhan yang benar lah. Siapa itu yang Tuhan yang benar yang Anda sembah? Kalau saya berdoakan Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu, kan berilah makan pada hari ini, ampunilah yang bersalah kepada kami, begitu. Siapa Tuhan? Orang yang bersalah. Siapa Tuhanmu? Kalau umat Islam itu Tuhan yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Bang Adam Tuhan yang Anda sembah namanya siapa? Sang pencipta langit dan bumi lah. Ya siapa nama Tuhan itu? Yahweh. Yahweh. Nggak ada ya Tuhan yang namanya Yahweh. Ada lah Bang, Google coba. Nggak ada. Ada Bang. Ada Bang, Yahweh. Ada Bang. Coba Bang Google. Yahweh itu siapa coba? Bukannya kalau Tuhan Bang Adam bukan Yesus? Bukan, abang kan tanya Tuhan abang siapa? Saya bilang Yahweh. Oh Yahweh. Jadi abang tidak perlu bertanya, bukannya abang Tuhan abang ini. Apa yang saya jawab itu kalau maksudnya tidak perlu abang buat pertanyaan baru lagi. Oh iya. Oh ya, jadi Tuhannya Yesus sama dengan Tuhannya Pak Adam ya? Tuhannya saya. Yesus kan juga manusia, pernah di muka bumi ini. Bang Adam percaya nggak? Iya. Yesus waktu turun di muka bumi ini itu dia Yesus bertuhan. Bang Adam percaya nggak? Iya percaya Bang. Ya, buktinya kan dia berdoa kepada Tuhan tuh Yesus gitu ya. Iya. Ya, berarti Yesus bukan Tuhan kalau dia berdoa kepada Tuhan.
Iya, bukan Tuhan untuk orang yang tidak percaya, tapi kan pilihan Tuhan ini kan begini, Bang. Ya kan? Gimana? Saya contoh batu ini saya mau jadi Tuhan. Nah, saya jadikan batu Tuhan. Ada yang lain mau jadikan kayu Tuhan. Nah, itulah Tuhan dia. Maksudnya itu kepercayaan dia, begitu, Bang. Jadi terus Yesus kan bertuhan waktu itu, Bang. Walaupun Yesus itu kan pernah ada di dunia manusia. Kemudian saya jadikan dia Tuhan, itu kan urusan saya, kepercayaan. Oh, urusan kamu. Suka-suka gitu ya. Iya. Nah, itulah yang saya maksud Ya kan? tadi. Kalau ada orang suka-suka cari Tuhan, salah Tuhan, ya neraka, Bang. Nah, sepakat itu. Sepakat. Sekarang Bang Adam ini mau masuk sekarang Bang Adam ini mau masuk surga, apa mau masuk neraka? Ya, mau masuk surga lah. Masuk surga itu kan, masuk neraka itu kan kuncinya perbuatan baik. Ya Enggak kan? juga, enggak semua perbuatan baik. Abang tadi bilang perbuatan baik dan benar itu masuk surga. Abang bilang. Baik itu belum tentu benar. Kalau benar pasti baik. Iya, saya bilang kan perbuatan baik dan benar. Kan begitu masuk surga, Bang. Sekarang Bang Adam ini sebenarnya ini rencananya mau kemana sih, Bang? Bang Adam ini Mau ke surga lah. mau Kita ke kan harus berbuat surga. baik dan benar, iya. Caranya kalau ke surga itu gimana sih, Bang? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini hak milik orang lain, kan begitu. Nah, itu kan punya Yahudi, Bang. Coba itu kitabnya Yahudi juga. Bukan. Hai, 10 perintah Tuhan itu, Ten Commandment, itu punya Yahudi juga Anda pakai. Iya, itu untuk kita juga, Bang. Untuk Iya, tadi umat giliran juga itu. giliran tadi makan babi haram bilang punya Yahudi. Sekarang ini pakai juga. Gimana sih Abang ini? Hukum Taurat itu kan ada berapa jenis, Bang? Ada 3 kan? Abang pernah baca kan? Iya, tadi giliran makan babi Iya bilang kan? untuk Yahudi. Nah, sekarang 10 perintah Iya. Tuhan untuk Yahudi, kenapa Anda pakai? Kayak yang berbuat zina dirajam, itu kan hukum Yahudi. Bukan itu dulu, ini dulu, dengerin dulu. Iya. Di Ulangan 20 kan tuh 10 perintah Tuhan. Itu kan untuk orang Yahudi, untuk Yahudi. Iya, itu untuk Yahudi, untuk saya juga, Bang. Nah, kalau makan babi untuk Anda juga. Itu untuk Yahudi, itu untuk Yahudi saja itu. Lo kenapa pilih-pilih begitu? Emang begitu dia. Astagfirullah, pilih-pilih. Emang begitu aturannya, Bang. Yang enak-enak Jadi diambil, yang soal makanan hukum. enggak dipakai. Ada hukum Taurat itu kan ada 3, Bang, ya kan? Ada yang untuk orang Yahudi, ada yang untuk seluruh makhluk hidup, untuk seluruh umat manusia, begitu. Bang Adam. Gitu, Bang. Siap, silakan. Kalau Bang Adam itu ada perintahnya enggak? Bagaimana cara menyembah Tuhan? Menyembah ini seperti apa maksudnya, Bang? Dia menyembah itu seperti Yesus menyembah. Yesus waktu hidup itu, tahu nggak caranya Yesus menyembah Tuhan waktu Yesus hidup? Dia berdoa kan? Kan gitu. Dia maju terus sujud dan berdoa. Iya, sama. Nah, oke. Jadi Adam juga sujud. Sujud. Bagaimana cara sujudnya, coba praktekkan? Ya seperti, bukan seperti Muslim, tapi berlutut. Lo kok berlutut? Yesus tidak berlutut, Yesus bersujud. Ada berlutut dia, Bang. Sujud, bacalah datanya. Iya. Bang Adam mah kagak pernah baca data. Tidak, Bang. Dia kan itu berdoa di Taman Getsemani, itu kan ada batu di depan. Kan? Ya. Ada batu. Dia berlutut situ, Bang. Sujud, Bang. Baru sujud. Ya, sujud Iya. itu seperti apa kan, menundukkan kepala kan? Enggak, kepalanya jidatnya sampai ke tanah. Iya, tahu. Sujud Terus, itu kan kepala kan lebih rendah daripada Iya. yang lain, ya kan? Iya, sepakat. Ah. Kita juga begitu kok. Oh, jadi Adam juga sujud. Bang Adam juga sujud. Begitu.
Katolik itu begitu bang. Saya nggak nanya berdirinya, Katolik, saya nanyanya Bang Saya- Adam saya sendiri. Iya saya juga begitu. Oke. Ada sujud, ada berlutut. Di mana ada berlutut? Berlutut itu Bang, dengerin dulu Bang Adam. Berlutut itu start kalau mau atletik lari jarak menengah atau 100 meter itu baru berlutut. Gitu loh. Kalau sujud, nah itu baru berdoa. Menyembah kepada Tuhan. Bedakan berlutut sama sujud. Tapi kan begini, intinya kan kita, abang, intinya kan kita menyembah. Menyembah itu seperti apa ya? Menyembah itu kan merendahkan diri, ya kan? Nah, menyembah berarti bersujud. Bersujud itu kan kepala kita lebih rendah, ya toh? Itu tandanya. Bang Adam udah pernah baca nggak sih Matius 26:39? Berapa bang? Matius? Matius 26:39. Oh, kayaknya tidak pernah baca. Coba tunggu sebentar. saya cari. Nah, gimana sih abang ini nggak pernah baca? Bukan, maksudnya pernah dengar tapi tidak hafal ayatnya, bang. Maka Yesus kan maka ia maju, maka Yesus maju coba. sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku. Nah itu bersujud dia bang, minta kepada Bapaknya, Iya, minta kepada Tuhannya, gitu loh. Iya, sepakat itu bang. Tapi Bang Adam nggak Menyembah lakuin itu kayak, kan bersujud, ya. tapi Bang Adam nggak lakuin kayak Lakuin gitu. lah, lakuin lah bang. Enggak. Kalau Bang Adam itu, Oh abang yang tahu. ya Bang Adam itu ibadahnya di hari apa? Kalau kita itu kan ibadah itu kan setiap saat, bang. Enggak, Oh, hari tapi yang besarnya, orang- hari besarnya. yang kalau yang hari besarnya itu kan Paskah, Natal, hari Minggu, ya kan? Ya hari Minggu. Kalau berdoa Yesus, kita setiap hari. iya. Kalau Yesus hari Setiap apa? saat, Setiap Kalau saat Yesus, kita berdoa. Hah? kalau Yesus hari apa? Di hari apa? Dia sahabat dia. juga berdoa. Coba baca tadi itu, jangan membunuh dan seterusnya. Kuduskanlah hari apa bang? Kuduskanlah hari Tuhanmu. Hari apa itu bang? Hari Minggu lah. Ini mana ada kuduskanlah hari Minggu, hari Sabat, Sabtu bang? Iya, tapi setelah dihitung Dihitung ulang. itu kenanya di hari Minggu. Iya. Bang Adam mah pinter, Orang-orang zaman dulu. Bukan, pintar modifikasi orang-orang cuaca zaman- ini Bang Adam ini. Bukan. Hari Sabtu Minggu. dia bilang hari Dulu Minggu. kan, dulu itu kan kena di hari Sabtu. Nah, setelah dihitung ulang, oh ternyata hari Minggu sebenarnya. Oh, jadi Yesus salah. Waktu itu salah dia. Nah, kenapa bilang benar sekarang di hari Minggu? Buktinya di Indonesia juga hari Minggu semua. Angel tuturanmu masa Iya. dan. Iya kan? Ya, jadi suka Semua kau orang hari Bang Adam Minggu ini. pun beristirahat, libur. Bang kan? Adam ini suka modifikasi cuaca, suka ganti-ganti hari. Kan. Nah, itu maka dari itu, hitung ulang itu ternyata benar. Nah, artinya semua orang libur pada hari Minggu sekarang kan. Jadi Yesus dulu salah kalau hari Sabtu, mesti hari Minggu ya. Iya, ternyata dihitung ulang ternyata di hari Minggu. Oh, berarti sekarang ini Yahudi nih tempat lahirnya Yesus di sana. Orang dia sahabat hari Sabtu, mereka salah gitu ya, mestinya hari Minggu ya. Untuk mereka benar perhitungan hari itu kan. Itu mereka bener gimana sih Bang Adam ini suka modifikasi? Bukan. Hari Sabat untuk orang Yahudi itu benar, ada dasarnya perhitungan. Nah, kalau Kristen kan setelah dihitung ulang itu kena di hari Minggu. Makanya di Indonesia hari Minggu itu libur karena itu benar. Oke, berarti Teruskanlah hari Yahudi, Tuhan. berarti Yahudi kalau sahabat hari Sabtu salah gitu ya. Benar untuk mereka. Untuk Terus orang Yahudi. kenapa dari mana hitungannya Sabtu jadi Minggu? Apa buktinya bahwa hari Minggu itu benar? Bahwa kuduskanlah hari Tuhan. Buktinya semua berlibur orang hari Minggu. Muslim pun libur ya kan? Ya kan tidak? Nggak ada hubungannya sama libur di sini. Di sini mengkuduskan hari. Iya.
karena hari Minggu itu benar hari Tuhan, maka pihak-pihak lain pun menghormati. Suka-suka kau lah, Dam. Semua. Kau yang suka-suka kau lah, saya enggak. Kok suka-suka kan ada bukti. Iya. Emang abang kerja di mana sih? Abang kerja apa? Saya ini, Bukan tuh. saya ini kerja 1 kali 74 jam. Nggak ada liburnya. Abang di luar perhitungan hari Minggu lah, itu di luar jangkauan abang kerjanya, ya kan? Iya. Maksudnya kan tidak pada umumnya begitu. Terus Jadi begitu, Bang. Terus Bang Adam ini ibadahnya di gereja apa di mana, Bang Adam? Kalau kita sebenarnya ibadah itu suka-suka aja, Bang. Enggak, biasanya Ini tempat maksud saya. ngumpulnya ngumpulnya di mana kalau hari Minggu? Iya, yang sudah disepakat itu kan hari Minggu itu kan di gereja. Kenapa di gereja? Kalau ada yang belum paham tentang sesuatu, tentang Alkitab, itu bisa bertanya, karena dianggap pemimpin yang di gereja itu dia paling tahu begitu, karena pekerjaannya hanya baca itu, karena dia kan tidak mengerti. Kalau di Katolik itu kan, Bang Adam, jangan terlalu panjang modifikasinya. oke lanjut. Kalau Yesus itu di ibadahnya di mana? Di gereja kah atau sinagog? Sinagog lah, Bang. Kok beda tempat Ya ibadahmu sama Yesus? Beda lah, kan ya, Yesus itu kan keturunan Yahudi, dia kan agama Yahudi dia, Bang. Dia kan sunat. Jadi kau beda agama dengan Yesus. Abang kan mau bawa saya ke sunat ini, ya kan? Enggak. Saya enggak mau sunat. Saya enggak suka sunat orang. Saya enggak suka. Saya bukan tukang sunat. Abang bisa sunat saya kalau mau, tidak apa-apa, tapi jangan pakai pisau, pakai gigi aja ya. Saya biasanya kalau sunat orang pakai las karbit. Jadi Yesus itu, dengerin dulu Bang Adam. Sinagoge, Anda ada gereja. Kok beda tempatnya? Beda lah. Kenapa bisa beda begitu? Karena Yesus itu kan orang Yahudi, ya kan? Bait Allah itu kan belum agama, ada agama Kristen waktu itu, Bang. Yesus pun belum mati juga. Kalau Yesus agamanya mati, Yesus, menurut Bang Adam, agamanya Yesus agama apa? Kalau agamanya dia sebelum sampai dia mati, Bang, dia agama Yahudi. Agama Yahudi. Nah, coba Yesus tidak naik ke surga setelah mati, pasti. Tar dulu, jangan naikin dulu anak orang. Tar dulu, masalah agama dulu atuh. Oh iya. Jadi Yesus agamanya Yahudi. Yesus. Kalau Bang Adam agamanya apa? Kristen. Kok beda agama Anda dengan Yesus? Beda lah. Yesus kan dia kabur setelah dia mati, kan dia kabur ke surga. Kalau tidak, kok kabur? Ya dia kabur toh. Yesus agamanya Yahudi, kamu agamanya Kristen, beda agama kau dengan Yesus. Iya, paham saya. Kenapa Ya, bisa beda? Ya karena itu saya bilang tadi, dia setelah dia mati kan dia kabur. Oke, kita kematian lagi. Yesus itu yang matiin di tiang salib, siapa sih yang matiin? Yang matiin dia itu kan serdadu itu, Bang. Orang jahat itu ya? Tidak semua orang jahat juga, karena yang lain kan cuma menjalankan perintah kan. Perintah siapa? Maksudnya tidak jahat amat. Perintah siapa? Perintah hukum kan. Hukum pengadilan pada waktu itu. Jadi Yesus mati itu kehendak siapa? Ya kehendak dia lah, Bang. Oh, apa? Kehendak siapa? Kehendak Yesus dan Bapaknya toh. Loh, kan nggak boleh bunuh orang yang tidak bersalah. Kan nggak boleh bunuh orang yang tidak bersalah. Iya, seharusnya tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi kan hakim itu kan itu Bang yang mengatur. Ya, berarti jadi orang berarti Yesus mati di tiang salib, artinya kehendak orang jahat. Bukan. Loh, yang bunuh Yesus orang jahat atau orang baik?
Orang jahat. Dia orang jahat, berarti yang bunuh Yesus kehendak orang jahat. Iya, kehendak orang jahat, tapi diizini oleh Yesus. Dia sudah capek di dunia Orang Makanya jahat terlalu itu banyak yang berdosa. Orang jahat itu dipengaruhi oleh iblis atau tidak kalau orang berbuat jahat? Dipengaruhi, Bang. Iya, berarti keinginan iblis. Oh iya, keinginan iblis kan Yesus mati. Ya kan? Yesus mati keinginan iblis, bukan kan, keinginan Tuhan. Keinginan iblis kan Yesus mati, tapi Tuhan capek juga, Yesus capek juga ada di bumi ini, orangnya ngeyel ya kan, udah dibilang A malah laku B ya. Terus Yesus mati itu Bang Adam untuk apa? Apa manfaatnya Yesus mati untuk Anda? Aku ke rumah bapakku untuk menyediakan tempat bagimu, dan nanti kalau sudah ada tempat saya datang lagi menjemput kamu, kan begitu. Yesus mati itu bukannya manfaatnya untuk Anda menebus dosa Mas Adam? Iya, iya kan, menebus dosa, lalu dia menyiapkan rumah untuk saya di Oh, dia nyadapin rumah. Ya kan? Oke. Aku duluan ke surga katanya. Aku nanti bikin rumah bagus untukmu. Kalau sudah selesai saya kembali menjemput. Yesus Saya sudah ada rumah di atas. Oh ya, antar jemput dia ya? Belum. Abang belum ada rumah di surga. Seperti Dia bilang bagaimana dulu. tuh? Bagaimana tuh bangunannya rumahnya tuh? Oh bagus, rumah-rumah mewah. Bagus, Bang. Ada tukangnya di sana bikin rumah, ada tukang. Ada lah. Loh, ada kontraktor dong di sana. Ada. Oh, bikin Ada rumah. pembantu. Oh. Pembantunya cantik-cantik lagi. Ada garasi. Ada mobil. Ada mobil. Ada mobilnya. Ada. Iya. Kira kali Mas Adam ini udah disiapin rumah. Dia bilang di rumahku banyak tempat, kan aku menyediakan tempat bagimu. Kan ada ayatnya itu Bang, ya kan? Iya. Jadi ada kontraktor bikin rumah ya di sana. Tipe-tipe berapa itu kira-kira? Oh, rumah besar. Itu dibayar apa gratis tuh? Atau KPR? Subsidi pemerintah? Gratis lah itu kan. Oh, pahala gratis. Yesus itu. Bukan ada KPR-nya misalnya di 15 tahun gitu dicicil. DP berapa? Enggak di DP. Semua gratis itu, Bang. Semua gratis itu. Oh, gratis. Terus dikasih kunci rumah masing-masing ya? Iya, dikasih kunci lah. Tahunya saya perumahannya Banjuma di Makassar itu subsidi loh. Cukup bawa KTP, akad, langsung bisa masuk. Nggak perlu DP. Subsidi pemerintah. Oh, itu kenyataan loh itu. Bagus juga itu, Bang. Nah, Bang Adam rencana mau ambil nggak rumah subsidi? Bang Juma punya? Ada. Iya, ada. Ambil Bang rumah? Enggak lah. Saya sudah ada rumah di atas. Di surga Yesus siapkan. Ya di dunia ini kan Mas Adam masih ngontrak. Enggak lah, punya rumah sendiri. Oh begitu. Nah terus kemudian Yesus itu dikubur berapa hari Mas Adam? Dikubur 2 hari. Oh 2 hari, bukannya 3 hari? Bukan, hari ketiga kan dia bangkit. Ya berarti 3 hari dong. Iya, dia 2 hari 3 hari, oke lah. Nggak soal lah itu, intinya kan dia bangkit pada hari ketiga. Yang waktu itu yang ngubur siapa Bang Sadam, tahu nggak siapa yang ngubur dia? Yusuf Manubulu atau Yusuf Arimatea? Yusuf Arimatea, Yusuf Oh. Maria. Sebenarnya banyak orang, tapi yang tertulis kan cuman Yusuf aja kan. Bukan Yusuf PI, Yusuf Arimatea ya. Nah, kayaknya semua Yusuf ikut itu, Bang. Mungkin tidak tercatat aja itu. Semua yang nama Yusuf ikut menguburkan Yesus. Itu waktu dikubur itu berpakaian apa? Pakaian kapan kah atau pakai jas? Pakai kafan dia, Bang. Tapi kenapa Mas Adam? Abang bertanya ini mau tahu aja kah mau tahu banget sih? Mau tahu aja dan banget.
Kalau mau tahu aja mah nggak usah aku jawab. Kalau kau mau tahu banget ya oke lah. Mau tahu banget lah, kan kita Mas Adam ini kan teman saya. Anda orangnya soalnya smart. Bukan Anda smart, lucu gitu, keren, tidak menista, bersahabat. Nah, gitu kan? Menista itu kan menyakiti orang lain, Bang. Itu Betul. masuk neraka kau kalau menyakiti kan. Menyakiti secara Tapi menyakiti Yesus kenapa? Menyakiti Yesus kenapa Anda percaya? Sakit loh itu. Siapa enggak lah. Loh sakit loh itu, ditangkap, diikat, dipaku, sombak lambungnya, sakit loh itu. Jadi kalau kita mengajarkan kebenaran, kalau dengan memfitnah atau menghujat itu nggak ada pahalanya, kita pun dapat dosa juga, Bang. Oke, terus kemudian 3 hari nih, dia kan keluar dari kubur tuh. Siapa yang ngeluarin dari kubur? Orang-orang bilang dia bangun sendiri, Bang. Bangun sendiri. Tapi kenapa murid-muridnya kaget dikira dia hantu? Ya kan tidak ada kejadian orang mati kan hidup kembali kan begitu. Waktu itu kan Dipikir terjadi orang-orang kan dia ini hantu. Mas Adam. Kisahnya kan begini, terjadilah gempa bumi. Ya, kuburan-kuburan pada terbuka. Ya, orang-orang kudus bangkit. Nah, Yesus juga bangkit. Banyak loh orang mati bangkit waktu itu, jalan-jalan di muka bumi. Itu kayak apa ya? Nggak serem gitu. Mana ayatnya itu, Bang? Bukan itu Ada. ayat salah dalil ini. Coba baca. Enggak. Mana Ada. dalil lengkapnya? Saya Coba. ada Kang Sadam. Nggak mungkin lah. Di Kayaknya Abah salah dalil itu, Bang. ada. Coba. Masih lupa gue datang dulu ya, gue cari dulu. Masa Mas Adam nggak pernah baca sih? Bukan, kayaknya bukan itu ayatnya, Bang. Ada. Coba Bang baca. Di Matius 27 51 sampai 53. Saya baca ya. Matius. Ya, coba. Mas Adam ada yang baca deh. Matius berapa? 27 berapa? 27 51 sampai 53. Ya nggak apa-apa. Matius 27 51 sampai 53. Cepetan, Mbak Nyuma udah datang tuh. Matius 27 51 sampai 53. Dan lihatlah bibir bait suci. Tabir, bukan bibir. Dua. Tabir. Mana? Nah ya, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ini bukan saat dia bangkit, ini saat Enggak, baca dulu lah terus. Baca terus. 52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Lanjut terus. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang, pada pasukan dan prajurit-prajurit itu menjaga, yang menjadi sangat takut. Jadi waktu itu terjadi gempa bumi, kuburan terbuka, Yesus bangkit juga itu orang kudus. Betul? Ini kan kejadian ini kan saat Yesus mati nih, Bang. Yesus bangkit, kuburan terbuka. Belum. Tadi lu baca itu. Dan sesudah ini dengerin. Ada yang lihat perikopnya di atas itu, Yesus masih di Yesus mati. Dan sesudah kebangkitan Yesus.
Udahlah, nggak usah. Ya udah cukup. Nah sekarang setelah bangkit nih, itu Yesus berapa hari di bumi? 40 bang. Nah, pertanyaan tadi Bang Juma, ada beberapa teman Kristen nggak bisa menjawab. 40 hari di bumi itu Yesus ngapain aja? Dia kan berulang kali menampakkan dirinya bang. Dia membuktikan bahwa dia belum mati. Ya kan? Menampakkan diri bahwa dia belum mati, padahal sudah mati. Ya, menampakkan dirinya bahwa dia masih hidup. Cuman itu doang, nggak pulang ke rumah ketemu ibunya mungkin. Ketemu lah, mungkin karena tidak tercatat aja. Ini kan hasil catatan ulang ini kan. Kan ini mati 3 hari, ibunya kan sedih tuh. Nah, hidup lagi, mestinya pulang ke rumah dong. Ibu, saya hidup lagi bu, gitu. Iya, pastilah dia pulang karena mungkin tidak dicatat aja kan. Apa dia berkelana, nggak pulang-pulang, nggak tidur di rumah? Ya mungkin juga urusan dia lah itu. Tapi intinya Urusan kan dia. dia berkali-kali, dia kan berkali-kali menampakkan diri, ya kan, kepada orang-orang, terutama kepada muridnya, dan memberikan. Waktu itu menurut Mas Adam, Yesus sudah jadi Tuhan apa belum jadi Tuhan tuh? Waktu itu. Ya. Sebenarnya dia sudah jadi Tuhan itu, Mas. Coba baca Roma 14 nomor 9. Bagusnya Mas Adam ini masih mau membaca dia. Gue demen ya sama dia. Roma 14:9. Roma 14:29 ya. 9. Roma 12:9. Nomor 9. Roma 14:9 kan? Roma 14:9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik. Jadi syarat dia menjadi Tuhan harus mati dulu baru hidup menjadi Tuhan. Iya, sepakat. Nah, jadi dia setelah dia bangkit jadi Tuhan dia. Pertanyaannya, siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Dirinya sendiri lah. Enggak, baca kisah para apostolos 2 nomor 36. Coba KPR 2:36 coba baca. KPR 2:36 coba baca, Bang. Tunggu, Bang. Enam 32 ya. KPR 2:36. Oh, 236. Ini Bang. Ya. Bentar lagi Banyu Mbak teman-teman. Banyu bentar lagi. 236. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa kaum Israel telah membuat Yesus yang jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oh, Allah. Siapa yang menjadikan Yesus Tuhan di situ? Allah. Jadi Yesus ini Tuhan dibuat menjadi Tuhan gitu. Jadi Yesus ini Tuhan buatan, betul? Ya tidak apa-apa. Yang penting kan dia jadi Tuhan, ya kan? Iya. Jadi Tuhan membuat Tuhan.
Nah, kalau Tuhan membuat Tuhan, ada berapa Tuhan? Berarti Tuhan yang satu pensiun kan begitu. Tuhan yang satu pensiun. Berarti- Masa ada Tuhan pensiun? Iya, maksudnya dia tinggal duduk-duduk aja sekarang. Dia tidak perintah-perintah lagi. Iya kan? Karena Tuhan itu kan harus satu aja. Jadi kalau yang satu dia berikan kuasa kepada anaknya, ya dia libur lah begitu. Dia duduk-duduk santai. Jadi Tuhan membuat Tuhan. Setelah Tuhan jadi, yang satu yang membuat Tuhan tadi pensiun. Yang bapaknya pensiun. Pensiun. Karena Ada gaji Tuhan pensiunnya itu nggak dia? satu aja kan? Ada gaji pensiunnya nggak? Ya tergantung Yesus lah itu dia kasih berapa. Dia harus baik-baik lah dengan Yesus sekarang biar dia dapat honor besar kan begitu. Oh gitu. Jadi mantan Tuhan ini harus baik-baik kepada Tuhan baru. Iya itu. Kayak presiden juga kalau yang satu sudah ganti presiden, yang mantan presiden harus baik-baik yang menjabat sekarang. Kalau tidak kasus-kasus dibongkar kan begitu. Memang selama ini Bapak ada kesalahannya juga takut dibongkar sama Tuhan baru. Mungkin juga kayak dia air bah itu kan mungkin menurut Yesus yang jabat sekarang Bapak ini terlalu kejam ya toh. Mungkin ini analisa saya ini. Oh gitu. Jadi menurut Anda itu Tuhan yang dulu ini dia menghukum orang gitu ya dengan mungkin air ada bah. mungkin ada cara lain seharusnya atau mungkin ini analisa kita berasumsi saja ini Bang. Tapi intinya kalau kalau pensiun Bapak, dia. Tapi intinya kalau Bapak menyerahkan dia tahta Tuhannya berarti dia pensiun, dia duduk sekarang santai-santai. Jadi Bapak pensiun ini santai-santai nggak ada kerjanya lagi, santai gitu ya. Iya, paling Purna bakti. Penting. Kalau Yesus minta tolong kan dia tinggal bantu kan begitu bisa juga. Oh, jadi Intinya ini mereka masih bekerja lah. Oh, jadi pengawas Tuhan dia, bukan lagi pembina Tuhan. Iya, seperti seorang pembina lah begitu. Oke. Yesus mungkin minta nasihat. Ya. Pembina ya. Iya kan? Jadi misalnya Yesus minta advis, misalnya mau mengambil tindakan. Ya, mungkin minta pendapat kali kepada pembina gitu ya. Begitu. Ya betul itu, Bang. Jadi yang berkuasa Yesus gitu ya. Dia kayak organisasi lah dia. Dia sudah kayak organisasi ketua umum ya, ada pembinanya gitu ya. Betul. Adam ini ilmunya keterlaluan ya. Bisa sampai segitu pikirannya Mas Adam ini. Keterlaluan? Maksudnya bukan. Mantap Terus gitu loh. Abang mau saya jawab. Terus abang mau saya jawab Tuhan itu ada dua. Tuhan itu cuma satu kan bolehnya kan? Ya kan? Ya gara-gara tadi itu ada Tuhan membuat ya, ada Tuhan membuat Tuhan. Jadi dua Tuhan, Anda pensiunkan satu. Iya, orang menyerahkan jabatan tertingginya berarti dia pensiun, duduk santai-santai dia. Begitu. Tidak mungkin saya jawab Tuhan ada dua sekarang, kan tidak. Karena Tuhan itu cuma satu. Tapi ya kan? Lukas 22:69 coba baca, ada dua di situ. Apa lagi? Kemana lagi? Lukas mana lagi? Lukas 22:69 coba baca, ada dua di situ. Coba. Tidak boleh dua ya Bang ya. Pokoknya yang satu itu harus pensiun. Oh iya. Tidak boleh dua Tuhan teman-teman. Harus pensiun satu. Lukas berapa Bang? 22:69. Lukas 22:69. Yesus di hadapan Mahkamah Agung, ya kan ini.
mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Nah, terus No, apa pertanyaannya di sini, Bang? anak manusia itu siapa? Ya Yesus itu anak Allah itu. Yang maha kuasa siapa? Bapaknya. Katanya pensiun. Iya, di sini kan ini kan belum pensiun ini. Oh, Ini kan belum masih sidang di pensiun. Mahkamah Agung, Bang. Tapi mulai saat ini itu coba baca mulai saat ini. Iya, iya. Ya kan dia masih duduk, belum tahta belum diserahkan. Oh, Tahta belum diserahkan serima, setelah belum dia- iya. sertitu. Belum sertitu. Belum serah terima itu. Serah terima Jadi ini kan masih sertijab. Sertijab apa sertitu? Ya. Pokoknya apapun namanya, intinya ini kan Yesus masih di hadapan Mahkamah Agung, ini masih Oke, sidang-sidang sebelum penyalipan. Pokoknya Mas Adam yang Iya bener kan? deh. Gua mah manut aja sama Mas Adam. Kok bisa? Iya kan begitu ceritanya ini, Bang. Iya. Kita kan ikut ini tulisan ini kan. Iya. Anak manusia sudah duduk, sudah mulai dekat-dekat, sudah mulai serah terima jabatan, tapi kan belum. Ini kan masih saat sidang di Mahkamah Agung ini. Sebelum Jadi penyalipan. kapan ceritanya itu ada serah terima jabatan? Itu tadi yang kita baca sebelum ini. Tuhan menjadikan Yesus Tuhan. Oh, di situ Allah serah terima menjadikan Yesus jabatannya Tuhan, ya. kan? Di KPR 236 itu ya, di situ ya. Iya, iya betul. Pas dilantik berarti ada pelantikan Tuhan di situ. Iya, acaranya mewah itu, Bang. Waduh, siapa-siapa yang hadir? Kayaknya dari Muslim nggak ada yang hadir. Oh, iya saya nggak hadir Muslim lah. belum ada waktu itu. Yang hadir kira-kira siapa tuh? Tentara Romawi diundang nggak? Iya, paling panglimanya mungkin lah. Panglimanya. Panglimanya. Nah, Bekas yang membunuh Yesus diundang nggak? enggak. Panglima aja, paling Panglima. paling Raja Herodes mungkin hadir mungkin. Karena tidak tertulis juga kan. Ada acara mungkin ada acara lain selain pelantikan, mungkin seremoni apa gitu? Ada tumpengan, Ya, ada nggak apa ada. gitu? Nggak ada ya? Makan-makan? Paling acara paling makan-makan lah. Nggak ada musik ya? Nggak ada. Paling Iya, Bang. nyanyian aja, Bang. Oh, paling nyanyi-nyanyian gitu ya? Nyanyian Mazmur gitu ya? Nyanyian rohani? Iya. Iya, nyanyian. Aduh, kenapa ini nge-lag dia deh, teman-teman? Lucu Mas Adam ini. Kemana ya, teman-teman? Lucu dia. Kok ada sertijab? Aduh. Kacau sih Adam ini ya. Keren. Masih kedengaran nggak suara gue, teman-teman? Cek. Kayaknya kita deh. Oh, masih kedengaran nggak? Abang bertanya, aku menjawab. Ada, Bang. Oh, Oke. Jadi Yesus di surga itu masih manusia apa bukan lagi manusia, Mas Adam? Bukan lagi. Oh, bukan lagi. Allah dia sekarang, Tuhan dia sekarang. Tapi kan kuburan kosong, terangkat semua sama fisiknya tuh. Iya, maksudnya dia statusnya di atas, bukan manusia lagi, tapi Allah. Iya kan, Yesus. Mas Adam. Ya kan? Di kuburan itu kosong. Batu bangkit kan sama fisiknya tuh. Gitu. Sebentar dulu, saya ada senior saya nih, saya salamin dulu. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam. Mau ketawa takut dosa saya Bang Handi. Lanjut. Sertijab. Oh. Astagfirullah. Ketawa Kan ada kan dosa ketawa itu baik. kan kuburan kosong Mas Adam. Bangkit makan ikan goreng. Ya makan ikan goreng kan ada fisiknya. Terangkat semua pas sama fisiknya ke surga kan? Kan dia. Sampai di surga masa nggak punya fisik? Ada. Dia Ada. Hidup dia di atas. Berarti masih manusia dia, Bang. Kok manusia? Dia ada fisiknya tapi dia kan Allah sekarang. Tuhan. Itu masih anaknya Maria nggak? Bukan manusia lagi dia.
Loh, anak Maria kemana? Anaknya Maria yang namanya Yesus kemana? Kemana anaknya Maria? Iya itu dia, iya itu sudah jadi Tuhan. Ya iya, berarti anaknya Maria itu Yesus, masih manusia dia. Itu jadi Tuhan dia bang. Iya, masih anaknya Maria. Iya. Ah, Yesus masih mengakui nggak ibunya di anaknya sana? Maria, dia jadi Tuhan. Yesus masih mengakui ibunya nggak? Akuilah. Oh, masih. Jadi Maria itu memanggil Yesus anak atau memanggil Yesus Tuhan? Kalau ketemu, anakku atau Dia panggil Tuhanku. Tuhan. Kalau di depan orang banyak dia panggil Tuhan, tapi kalau cuman ketemu berdua dia panggil anak. Oh iya. Penghormatan itu Bang Mari. Iya, Jadi kalau di area publik kan nggak enak manggil dia anak Tuhan. Iya. Nah, tapi kalau face to face, kekeluargaan, nah gitu ya. Kekeluargaan. Ya. Makanya kami Katolik itu kan berdoa juga untuk Maria, Bang. Ya. Maksudnya kadang kalau Katolik itu berdoa kepada Maria, minta pertolongan perantaraan Bunda Maria untuk dia menyampaikan kepada anaknya. Nah, kan kami ada berdoa begini, Salam Maria penuh rahmat, dimuliakan dan datanglah kerajaanmu. Kalau ada istilah kita itu kalau berdoa permohonan khusus untuk Bunda Maria, sekiranya Bunda Maria menyampaikan kepada putranya Yesus Kristus yang menjadi Allah itu untuk menyampaikan permohonan saya gitu, Bang. Oh, jadi kalau Bang Adam berdoa, dekat itu tinggal sama mereka. Jadi kalau Bang Adam berdoa, Anda nyogok dulu ke Bunda Maria. Bunda Maria, saya berdoa sampaikan ke anakmu dong. Gitu kira-kira. Gimana? Mas Adam putus-putus satu. Pintu. Bunda Maria dulu kita tanya, Bunda, Yesus tidur kah? Kalau nanti dia udah bangun, tolong sampaikan. Oh gitu. Jadi siapa yang ketawa ini? Jadi Siapa yang ketawa? siapa yang ketawa? Jadi Anda dulu komunikasi sama Bunda Maria. Jam langka seru ini. Ya, Banyumak masuk ya. Jadi terakhir dari saya ya, jadi karena berdoa kasih tahu Bunda Maria, Yesus tidur nggak? Nah, kalau tidur, nanti kalau bangun sampaikan. Nanti kalau udah gitu bangun, tolong sampaikan permintaan saya begini ya. Ada cewek saya ingin dia jadi pacar, ya kan? Diizinin kan begitu. Iya. Ya silakan Bang. Masa Tuhan tidur? Suka-suka dia lah, dia Tuhan kok kamu. Kalau Tuhan tidur yang ngurus dunia siapa, Bang Adam? Kamu mau ngatur Tuhan? Bukan, kalau Tuhan tidur yang ngurus dunia siapa? Kayak presiden, emang presiden nggak pernah tidur. Nanti kenapa kalau presiden tidur siapa yang ngatur Indonesia ini? Kan begitu pertanyaan Abang. Iya juga sih, ada wakilnya. Presiden kita boleh tidur. Benar juga. Iya, sudah ada malaikat itu yang dia serahkan di atas. Malaikat kau jangan tidur ya. Kau pun kalau tidur yang satu bangun, malaikat ganti-gantian ya. Macam mana pertanyaan Abang? Presiden pun tidak boleh tidur. Gimana atur Indonesia? Bukan, masa Tuhan sama dengan presiden gimana sih? Bukan, memang begitu. Jadi Tuhan itu tidur kan begitu Bang. Ada Bang Suma tuh. Iya Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ini, Waalaikumsalam. Ini penyakitnya udah stadium berapa nih? Nggak tahu saya. Oh penyakit, macam mana penyakit? Halo, kita sapa dulu Saudara Stevies. Halo. Tapi pinjam dulu 100 lah. Tapi pinjam dulu 100 lah biar kalian masuk surga. Iya. Sore Bang, Katolik Bang, Protestan. Dibawa lagi aja dah. Aku mau makan lapar. Lanjut ya.
Sini aja. Mas Adam, maaf ya Mas Adam ya. Kalau ada kata-kata keliru ya Mas Adam ya. Biasanya itu berarti. Tapi jangan tidurkan Tuhan Mas Adam. Masa Tuhan tidur Saudara Stevis Protestan? Iya, Protestan. Oke. Ini ada tema Bang. Bang Arif mohon izin abangku duduk di sini aja abangku. Siap. Sama-sama kita di sini. Siap. Saudara Stevis bisa buka kamera? Belum Halo, bisa, Bang. belum bisa Bang. Belum bisa ya? Iya. Kita cari Oten yang bisa buka kamera dulu. Bang, cuma saya izin tutup kamera, mau bakar sampah dulu aku Bang. Bakar sampah. Halo saudara Dedi. Dedi. Halo Ded. Dari mana Bang? Alhamdulillah Islam Bang. Enggak ketawa aja tadi, cuma tidurnya Tuhannya tidur itu aja. Belum pernah saya sengakak ini memang. Dia izin dulu sama ibunya Tuhannya. Ibu Tuhan dia izin gitu. Bunda Maria sampaikan ke Yesus ya, aku mau kawin. Adam. Aduh, sakit memang. Sakit memang abang kita ini. Jaringan saya kali ya. Bang Arif gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Posisi Jakarta ini Bang sekarang? Iya, di Jakarta. Alhamdulillah. Gak ada lagi tengok piti-piti baru. Waduh, masih sibuk kerjaan. Oh sibuk, Masya Allah. Luar biasa. Pencerahannya mantap kali bah. Simple, singkat, daging semua isinya. Ya, ngambil intisari dari Bang Zuma lah. Saya ambilkan intisari dari Bang Zuma semua. Tawaduknya luar biasa, Masya Allah. Beliau orang hebat. Ayo teman-teman dan muslim, silakan ajukan permintaan. Kembali kita lanjutkan diskusi kita sampai pukul 18. Kalau ada yang keberatan dengan pernyataan saudara Adam tadi, boleh diluruskan. Katanya Tuhan senior pensiun, jabatannya diambil alih oleh Tuhan junior. Karena tidak boleh dua Tuhan, maka Tuhan yang satu pensiun. Sama seperti presiden katanya, nggak boleh dua presiden. Presiden yang lama pensiun, presiden baru yang mengambil tugas. Nah, apakah saudara-saudara Kristen setuju dengan hal tersebut? Kalau tidak setuju, silakan naik atau kita mendiskusikan tema saya ini. Begitu teman-teman sekalian. Tema orang neraka. Tadi sudah ada beberapa teman. Ada judul baru Abang Juma. Iya. Orang neraka, Bang Adam. Tuh, saya ini naikkan yang baru dulu Bang, saya bakar sampah ini. Oke, sip. Ini belum ada permintaan. Belum ada permintaan dari teman-teman kita dan muslim. Mungkin mereka menyimak, setelah menyimak ternyata tidak ada ruang bernapas dengan tema ini. Akhirnya urung untuk naik. Karena tema ini sangat luar biasa memang. Tadi yang terakhir manusia setengah jadi membahas tentang tema ini dan dia melarikan ke Al-Quran. Dan kita sanggah dengan Yesaya 7 nomor 20 terkait dengan bagaimana orang-orang Kristen harus memahami bahwa ternyata Tuhan yang ada di dalam Bible pinjam pisau cukur gitu ya, dan sampai hari ini belum dikembalikan pisau itu. Anehnya lagi, pisau cukur yang dipinjam ini itu bukan untuk apa gitu ya, selain daripada untuk mencukur bulu paha dan juga jenggotnya.
Berarti Tuhannya Kristen memang berjenggot dan apa? Berkumis dan pahanya berbulu gitu. Mantap kali, bah. Halo saudara Safendra. Belum duduk. Selamat bergabung. Ada cukur, bunting cukur. Nah, jadi tidak bisa orang-orang kita, teman-teman kita yang naik untuk meloloskan diri jadi orang neraka berdasarkan Bible. Tadi saya to the point dengan seorang penghujat, ya. Siapa pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Dan dia akui Kristen. Terjebak dia di situ. Tidak bisa dia kemana-mana lagi. Akhirnya dia nyebrang ke Al-Quran surah Al-Ma'idah. Al-Quran surah Al-Ma'idah itu berbicara terkait bagaimana Allah mengutus Nabi, Rasul, dan Allah minta untuk Bani Israel agar membantu Rasul-Rasulnya. Lalu Allah mengatakan itu adalah pinjaman dan Allah akan membalasnya dengan surga. Akan tetapi saya membantahnya dengan memberikan data Yesaya 7 tadi. Tuhan meminjam pisau cukur kepada Raja Asyur untuk mencukur bulu pahanya. Nah, ini baru benar-benar dikatakan benar-benar pinjam. Itu benar-benar pinjam. Kalau yang dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah itu kan artinya amal jariah, infak sedekah. Nah, sedangkan kalau kita berbicara terkait terkait Yesaya itu betul-betul pinjam pisau cukur. Halo saudara Januari, semangat sore. Iya, selamat sore. Maaf Pak Jumas kepincat. Iya. Muslim Nasrani Pak. Iya. Boleh kita diskusi? Kebetulan lagi ada nih. Kepencet aja tadi Pak. Sorry ya Pak. Oh iya, makasih saudara Januari. Kasih, kita cari yang memang mau diskusi. Silakan teman-teman yang mau berdiskusi, silakan ke atas. Materi kita sangat menarik terkait dengan orang neraka. Siapakah orang neraka ini? Tidak mungkin di kehidupan berikutnya saudara-saudara kami yang masih memegang agama Kristen, ya tidak mungkin kita akan hidup berdampingan lagi. Satu di antara kita yang akan ke neraka dan satu ke surga. Sebelum kehidupan berakhir, maka mari kita membahas, kita ulas tuntas siapa penghuni neraka berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan Bible, supaya tidak sia-sia dan tidak menyesal nanti di kehidupan berikutnya. Silakan teman-teman ke atas, ajukan permintaan, jelaskan kepada kami apakah Kristen yang di neraka atau Islam. Berdasarkan Bible boleh, berdasarkan Al-Quran juga boleh. Kami punya Al-Quran siap dibedah dengan ilmu, tapi ya bukan dengan kebencian, bukan karena ketidaksukaan terhadap Al-Quran, terhadap Islam, tapi karena betul-betul paham bahwa Islam adalah agama benar atau Islam agama yang salah menurut Al-Quran atau menurut Bible. Silakan teman-teman ajukan permintaan. Semangat sore Bang Supri. Halo Bang. Turun lagi Bang Supriyadi. Bang Suma naikkan saya dong. Menaikkan kemana? Orang situ di YouTube. Di situ aja duduk. Ngetik-ngetik aja di bawah abang. Halo, semangat sore. Halo. Halo?
Ya. Halo, Bang Suma. Kristen, Bang. Bang Suma, enggak, sebelum konten masuk untuk saya mau tanya Bang Suma. Sebelum Siap. saya Muslim. Gini Bang, Baik. orang konten itu kalau nyerang kita ngomong masalah Tuhannya, dia kenapa dia nyerang Nabi kita gitu loh. Aturan Nabi sama Nabi atau Tuhan sama Tuhan, Bang Suma? Jelasin dulu Bang Suma. Untuk nasihat untuk saya ini. Makasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya Al-Quran mengatakan bahwasanya sebelum manusia anak keturunan Adam itu keluar dari alam ruh, kita manusia sudah dipertanyakan, alastu birabbikum, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna, ya kami bersaksi engkau adalah Tuhanku. Nah, sehingga ketika mereka ditanya tentang keyakinan, mereka selalu menabrakkan antara Yesus yang adalah Tuhannya dengan Nabi Muhammad. Kenapa bisa demikian? Karena pada sejatinya pada diri mereka itu, mereka mengakui pencipta langit dan bumi itu Allah. Tapi sangat disayangkan, mereka sudah dilumuri oleh keadaan keagamaan mereka sehingga lisannya berat. Meskipun demikian, ketika berbicara mengenai Tuhan mereka, sembahan mereka, ya mereka nggak berdaya untuk nyerang Allah. Mereka menyerang Allah dengan cara apa? Mereka nggak bisa melihat Allah, mereka nggak bisa memberikan manifestasi daripada Allah itu sendiri, sehingga yang diserang Nabi Muhammad. Jadi dengan keadaan seperti itu sebenarnya dia sedang merendahkan sembahan mereka, karena mereka menyelaraskan sembahan mereka dengan seorang nabi. Begitu abangku. Kita naikkan yang lain. Ada lagi bang? Halo, selamat sore, Gaby. Halo, Solom. Gap. Selamat sore. Ya, sore juga. Silakan buka kamera, abang. Mau tanya saja, bang. Boleh bertanya, buka kamera dulu, abangku. Ya. Silakan. Tolong jelaskan ayat Al-Quran yang Muhammad pernah ke Mekah. Apa itu, bang? Apa itu? Nabi Muhammad pernah di Mekah. Nggak paham pun aku. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, kita berdiskusi membahas tema ini. Halo, saudara Talib dari Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim, Bang Suma. Alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan, Bang? Ya, semangat ya Bang Suma ya. Selalu semangat, Bang. Insya Allah. Oh iya, oke. Terima kasih Bang Suma. Makasih ya Bangku, makasih. Iya. Oke, silakan. Ya, salam kenal Bang Talib, sehat selalu, Bang. Silakan teman-teman sekalian, non-muslim ajukan permintaan. Waktu kita masih lama, masih ada 1 jam lebih. Halo, semangat sore. Halo Bang. Halo, abang. Assalamualaikum. Siap. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Siap. Zuma, ini just mau bagi tahu. Saya daripada Johor, Bang Zuma. InsyaAllah kalau ada datang Johor, InsyaAllah boleh singgah tempat saya Bang Zuma. Boleh kita Ya, anak sediakan saya baru- transport, rumah, makan boleh Bang Iya, Zuma. InsyaAllah. Insyaallah. Teman saya. Ya, Assalamualaikum Bang Zuma. InsyaAllah boleh bagi tahu saya Bang Zuma kalau ada dekat Johor ya. Baik abang. Okey Bang Zuma, baik-baik. Assalamualaikum. Sorry naik Bang Zuma, sorry.
Gak apa-apa bang, gak apa-apa. Baik, baik. Oke. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma saya izin turun dulu ya bang ya. Ada mau keluar bentar nanti naik lagi. Kenapa? Nanti Adam. Jangan turun dulu. Izin turun saya bang ya. Oke Adam. Halo saudara. Waalaikumsalam. Iya, halo bang. Ya sama dengan yang tadi tuh, yang Malaysia tuh, sama di Johor. Bila Bang Zuma Di Johor juga. sama. Banyak. Ya. Ada abang saya di Johor bang. Oh iya, di Johor mana? Dia di kota beliau, kota Johor pusat. Oh, iya. Saya di Datuk Johor Daeng. juga. Saya di. Kenal? Datuk Daeng kenal? Iya. Ada dengar. Masya Allah. Itu keluarga Saya di abang kita. di Hulu Tiram, Sungai Hulu di Bandar Tiram saya. Oh, siap. Macam itulah Bang Zuma, sehat-sehat selalu Oke, ya. makasih ya bang, makasih. Panjang umur, Amin. Amin. tegakkan keadilan. Siap, Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, monitor bang. Siap. Sekalian abang ada di sini, saya mohon izin sekalian kan. Ini kan dari izin dari dari banknya terkait proyek kita. Itu belum keluar seluruhnya, masih ada 2 pertek dan juga apa kemarin itu ya dari BPN. Tapi saya kan kemarin dipanggil sama ketua PTA. Nah, beliau sudah mau untuk meletakkan batu pertama. Cuman kan saya harus membuat semeriah mungkin kegiatannya. Maksud saya gini bang, karena beliau ingin lebih dulu, boleh nggak saya izin nanti acara resmi besarnya baru Bang Arif sini ke Makassar? Siap. Kemarin ngubungin saya, minta saya datang tanggal 29.30 besok. Oh, dalam rangka ini? Nggak tahu, tapi minta saya datang ke sana. Kebetulan nggak bisa, saya ada acara di Jakarta. Mungkin mau di schedule lagi kali. Iya. Kalau kemarin itu kan kami udah rapat internal tuh bang. Maksud saya, kita kan mau undang dari pihak asosiasi perumahannya, kemudian dari pihak banknya juga, kemudian dari PTA, lantas dari abangku juga kan harus gitu maksud saya. Nah, saya tidak ingin kegiatan ini menjadi double. Jadi untuk sementara ini khusus rumah beliau dulu kan. Beliau kan mau rumahnya dulu nih di ini. Jadi maksud saya kalau diizinkan sama Bang Arif, biar kami bikin kegiatan kecil, nanti kegiatan besarnya baru Bang Arif hadir gitu maksudnya. Iya, kalau diizinkan. Ikut aja saya bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Karena kemarin kan sempat kami berunding memang kalau Bang Arif bisa datang bulan ini. Aku bilang Bang Arif sebaiknya datangnya nanti pas acara besarnya gitu. Kalau sekarang kan masih untuk satu unit ini untuk rumah beliau aja, aku bilang. Nah, sementara rencananya nanti kalau Bang Arif datang kita mau undang dari pihak banknya juga dengan asosiasinya gitu maksudnya bang. Iya. Itu boleh ya bang ya. Siap. Itu kan yang sekretarisnya kan pindah tuh ke Banjarmasin. Iya betul. Saya udah info itu dibuka juga tuh di sana, saya bilang siap. Banjarmasin. Masya Allah. Luar biasa. Oke lah bang. Sebenarnya saya mau hubungi Bang Arif, tapi saya ingat beliau ada di sini, udahlah, apa-apa pun. Siap. Karena teman-teman PT udah nggak sabar mau lihat rumahnya gitu bang. Alhamdulillah. Nah ini teman kita nih Bang Arif. Nah dia naik betul-betul ini. Ari juga nih, kalau dia ini Ari TikTok. Halo Bang Suma. Halo juga. Nah, ini
keluarganya Bang Adam yang tadi. Iya. Selamat sore Bang Suma. Sore juga Saudara Ari, apa kabar? Baik-baik. Iya. Tema Saudara baru orang neraka, mantap. Saudara Kornes Langu. Halo, selamat sore Bang Juma. Sore juga. Dari Kristen Abang? Iya benar, saya dari Kristen. Oke, bisa diskusi kita ya? Boleh ya? Mungkin saya kalau diskusi saya kurang pandai, tapi mungkin saya hanya sedikit bertanya aja. Oke, Abang boleh buka kamera silakan. Oh, nggak berani lah. Cornes Langgu. Iya, mungkin saya bertanya aja, setelah itu dijawab atau enggak apa-apa. Iya, silakan Abang. Izin Bang, mau tanya, di mana di Al-Quran tercatat, nah ketika Muhammad meninggal dia berada di surga? Di Ali Imran Bang, Ali Imran ayat 169. Cornes Langgu. Nah, iya. Di sana dikatakan bahwasanya beliau sebagai orang yang memperjuangkan akidah Islam sampai penghabisan ya misinya, dikatakan bahwa wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu menyangka bahwa orang yang mati atau meninggal gugur di jalan Allah itu mati. Bal ahya, sesungguhnya mereka hidup inda rabbihim, di sisi Allah, yurzakun, dan mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Jadi Nabi Muhammad itu di surga Bang. Di mana tadi ayatnya Bang Juma? Ali Imran ayat 169. Jadi kalau pandangan Kristen mati di surga ya saya ikutin. Ali Imran. Siap. Ali Imran berapa? 169. Oh begitu ya. Iya. Jadi kami umat Islam bukan cuma Nabi Muhammad. Kenapa dia turun Bang Suma? Hanya bertanya Bang, hanya bertanya. Iya, cuma bertanya. Jadi di Islam itu bukan cuma Nabi Muhammad saja yang ke langit, ke surga pada saat mereka meninggal. Kami semua umat Islam yang gugur di dalam menjalankan hukum Islam, memperjuangkan Islam itu mati langsung dalam pandangan Kristen surga. Kami langsung surga. Berdasarkan ayat tersebut. Nah, kalau di Kristen kan cuma Yesus doang yang masuk ke surga. Kristen masih ke tanah dia. Yesua Bang, Yesua bukan Yesus. Iya, oke, siap komandan. Siap. Ini orang neraka. Iya, temanya orang neraka. Orang neraka itu maksudnya siapa Bang? Yang orang neraka? Saya kasih dalil. Kalau di dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Jadi orang-orang kafir itu yang tidak menyembah Allah dan tidak menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi Rasul, dia masuk ke neraka jahanam. Itu dalam Al-Quran. Tapi kan Bang Ari tidak mungkin mau mendengarkan itu. Jadi saya ambil aja sabda Yesua di dalam Matius 23 nomor 15. Dia mengatakan begini. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi ada orang Farisi menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, dan pengikutnya ini menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Nah, siapa orang Farisi yang mentobatkan orang di luar Yahudi? Ya mungkin Bang Ari bisa jawab. Silakan. Oh, yang mentobatkan orang Yahudi ya. Kalau kami sih Yesus Masih mentobatkan. Bukan, justru Yesua mengecam orang Farisi yang mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, dan pengikutnya orang Farisi ini adalah orang neraka. Iya.
Ya, Nah, siapa orang Farisi yang mentobatkan orang menjadi pengikutnya? orang Farisi yang mentobatkan menjadi pengikutnya. Ya, menjadi pengikut Farisi itu siapa, Bang? Yang mengikut Farisi itu yang antikris, yang tidak percaya Yesus Masias sebagai Tuhan. Siapa orang Farisi yang keluar? Tidak begini bang, kalau orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kan itu tidak suka sama Yesus, mereka kan membenci Yesus sehingga Yesus Masias itu harus disalib, begitu bang ceritanya. Iya, orang Farisi ini memiliki pengikut. Pengikutnya ini orang neraka. Pertanyaan saya, siapa orang Farisi yang memiliki pengikut? Yang memilih pengikut itu ya Lucifer, setan-setan, malaikat bintang timur yang dilemparkan ke bumi. Orang Farisi. Iya orang Farisi. Masa orang Farisi malaikat? Tidak begini bang, begini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat nanti kalau di akhir zaman jadi temannya setan, dilempar ke neraka, begitu bang. Kan ini begini ceritanya, setan-setan di zaman sekarang ini bang menggoda semua manusia agar nanti banyak temannya nanti ke neraka, begitu, supaya dia mencari banyak teman-teman untuk diajaknya nanti ke neraka, begitu ceritanya. Iya, Jadi, maksudnya siapa orang Farisi bukan, ini? kalau menurut saya bang, bukan saja orang-orang Farisi sama ahli-ahli Taurat, temannya nanti itu orang-orang antikris yang tidak percaya Yesus Masias. Orang Farisinya siapa yang mentobatkan orang? Siapa orang Farisi yang memiliki pengikut? Orang Farisi yang memiliki pengikut. Coba dibaca Filipi dulu, Filipi 3 nomor 5 bang. Wah, HP aku lagi lobet nih bang, coba bacain dulu dong. HP aku lagi lobet tuh. Di situ Paulus mengaku sebagai orang Farisi dari keturunan Benyamin. Oh Paulus. Oh. Ya. Tapi lalu Paulus maksudnya di sini Rasul Paulus kan? Iya, dia kan ahli Taurat. Dia juga adalah orang Farisi. Dia juga terciduk sebagai orang munafik, menjelajahi daratan. Dia menyeberang sampai ke Antioquia, lalu menyeberangi lautan, dia sampai ke Roma. Nah, mentobatkan orang menjadi pengikutnya. Nah, orang-orang yang menjadi pengikut Paulus di Antioquia disebut Kristen. KPR 1126 berarti orang neraka yang dimaksud di sini Yesus adalah Kristen. Gitu Bang Ari. Ya, Kristen atau jadi pengikut Kristen yang masuk neraka ya bang. Oh iya, kalau itu kan iya bang, kan tapi Paulus itu kan rasul diangkat oleh Yesus Masias juga sebagai rasul. Rasul Paulus ini bukan rasul palsu bang. Kalau menurut Bang Suma, Rasul Paulus itu rasul palsu apa bukan? Dia rasul asli dari makhluk yang keluar dari kubur. Karena memang Yesus sudah menubuatkan di Matius 24 nomor 24. Ada Kristus, ada Nabi. Iya, ada Kristus, ada utusan. Iya, memang kalau itu pengikut Rasul Paulus, kalau orang Yahudi bilang Rabi Saul, kalau di Yahudi namanya Rabi Saul kan. Tapi kalau di Indonesia disebut dengan Rasul Paulus. Tapi aslinya dia dipanggil Rabi Saul. Kalau pengikut Rabi Saul atau Rasul Paulus itu tidak taat kepada ajaran firman Yesus Masias, ya nanti bisa ke neraka mereka kalau menurut iman kami Bang Suma. Kalau versi Bang Suma beda. Kalau versi kami begitu Bang Suma. Kalau menurut versi kami Kristen kan begitu. Kalau versi Bang Suma beda nggak sama kan? Versinya beda gitu. Iya, enggak, yang tadi aja dulu. Pengikut orang Farisi adalah orang neraka menurut Yesus.
Untuk Iya. sementara ini kita berkesimpulan bahwa Kristen ini adalah orang neraka menurut Yesus. Nah, bagaimana cara Bang Ari untuk meloloskan diri di sana? Karena Yesus mengatakan bahwa pengikut orang Farisi adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi tersebut. Tuh satunya pengikut Farisi di bumi ini yaitu Kristen, Katolik, Mesianik, Pantekosta. Semua pengikutnya adalah mereka ini berasal dari orang Farisi. Dengan kata lain, Mesianik adalah orang neraka berdasarkan pengakuan Yesus sendiri di dalam Matius 23 nomor 15. Nah, sekarang Bang Ari gimana caranya meloloskan diri dari neraka kalau ternyata terciduk bahwa pengikut Paulus adalah orang neraka? Begitu, Bang. Simpelnya begitu. Kalau saya belak-belakan begitu. Silakan. Kalau di iman kami ya supaya bisa lolos itu harus percaya kepada Yesus Masya, karena kalau kami di Kristen salah satu jalan satu-satunya menuju ke surga adalah melalui Yesus Masya. Nah, bukan kalau melalui Yesus. Kalau melalui Yesus berarti Bang Ari harus karena begini Bang, ada ayatnya yang bilang, akulah jalan dan keselamatan dan hidup, itu kepada Bapa kalau tidak melalui aku, begitu. Nah, oleh karena itu dengarkanlah dia. Ketika dia mengatakan bahwa pengikut Farisi adalah orang neraka, dengarkan Yesus. Berarti orang-orang Kristen ini adalah orang neraka. Kenapa nggak dengar Yesus? Kenapa justru tahu bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran? Sebagai jalan kebenaran dia menerangkan bahwa pengikut Farisi adalah orang neraka. Kenapa Anda masih menjadi Kristen Mesianik gitu loh? Kan tahu Yesus ini jalan kebenaran. Dia adalah jalan menuju ke surga. Setelah dia mengatakan bahwasanya pengikut Farisi adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri, dan Anda menemukan diri Anda sebagai pengikut orang Farisi, kenapa nggak segera keluar dari agama Kristen, Shwe? Iya, begini Bang Yusuma. Sebenarnya kalau kan Yesus Masya itu kan tidak datang membawa agama. Dia tidak datang membawa agama Kristen, Katolik atau Mesianik. Dia tidak membawa agama. Tapi itu ajarannya itu dari dirinya sendiri. Dia tidak datang membawa agama. Iya. Lagi-lagi pengikut orang Farisi setahun lamanya di Antioquia disebut Kristen. Iya, coba di KPR 1126 itu disebut Kristen pengikut orang Farisi ini. Berarti orang neraka adalah Kristen. Terus bagaimana caranya Bang Ari untuk tidak masuk ke dalam kelompok orang neraka tersebut? Supaya jangan mengikuti mereka lah. Nah, kalau begitu segera keluar. Ya sudah, kalau gitu segera keluar, jangan menjadi pengikut Paulus, kan begitu? Iya. Sederhana bukan? Iya, jangan mengikuti ajaran mereka dengan cara jangan mengikuti ajaran Paulus. Tetapi kalau tidak mengikuti ajaran Paulus, kan kami meyakini kalau ajaran Paulus itu benar, Bang. Berarti Anda meyakini Berarti Anda meyakini orang Farisi ini benar. Sementara Yesus mengatakan orang Farisi ini celaka. Ayo. Anda mengatakan orang Farisi ini benar. Yesus mengatakan orang Farisi ini celaka. Ya wajar kalau misalnya Anda ke neraka, karena Yesus sudah dikatakan jalan kebenaran dan hidup. Dia mengatakan Farisi adalah celaka. Anda mengatakan Farisi adalah benar. Gimana ceritanya tuh? Bukan Farisi. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu memang itu sesat mereka karena tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Nah, tapi siapa di antara orang di sini saya membela Rasul Paulus. Siapa orang Farisi yang mendirikan sebuah keyakinan di mana keyakinannya itu dianut oleh orang-orang di luar daripada orang-orang Farisi itu sendiri? Kan cuma Paulus. Tidak ada lagi sekte-sekte di luar daripada yang didirikan Paulus. Di dalam KPR 24 nomor 5, orang-orang Yahudi berteriak, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari sekte Nasorios.
Itu berarti orang Yahudi mengutuk dia. Memang dia adalah pendiri daripada mesianik itu sendiri. Dan Yesus sering mengatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ragi orang Farisi. Ini yang dimaksud ragi itu adalah racun. Racunnya orang Farisi adalah ajarannya orang Farisi. Ajarannya orang Farisi itu adalah mendoktrin orang-orang di luar daripada golongannya untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur dengan pola yang mereka punya. Apa yang terjadi? Anda kemudian diawetkan dengan raginya. Anda yakin Anda masuk surga dengan cara menjadi pengikut orang-orang Farisi. Padahal Yesus mengecam orang Farisi ini. Iya bang. Jadi ya udah. bang. Jadi gimana? Jadi begini bang, kalau menurut kami itu kalau kami di Kristen itu tidak apa-apa. Misalnya kalau ada yang bertanya kan, kalau misalnya ada yang bertanya agamamu apa, kita ndak usah bilang agama saya Kristen, Katolik atau Mesianik. Kita bilang saja Islam. aku tidak mempunyai agama, tetapi aku percaya kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masya, dan aku taat kepada ajaran Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masya. Maka itu kita akan diselamatkan bang, meskipun orang tidak tahu agama kita. Misalnya Nggak bisa selamat selama masih pengikut orang karena bang, Farisi. agama itu tidak menyelamatkan. Yesus mengatakan kau jadikan mereka orang neraka. Nggak bisa lolos dari situ. Bang, kalau menurut ajaran kami bang, kalau ajaran kami Kristen, agama itu baik agama Kristen, Hindu, Buddha, Mesianik, agama itu tidak menyelamatkan. Juga tempat ibadah, semega apapun tempat ibadah dan seterkenal apapun tempat ibadah, itu tidak menyelamatkan. Jadi Keliru, agama dan tempat ibadah itu tidak menyelamatkan. Tetapi bang, keliru. Kalau kita ajaran begini bang, sapaan pertanyaan Bang Suma, supaya terhindar dari neraka, jangan mengikuti ajaran ahli-ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat, jangan diikuti ajarannya. Karena mereka itu ajaran di luar firman Tuhan. Mereka Bang Suma, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu banyak mengajarkan ajaran Talmud. Nah sekarang begini Bang Ari, kalau Anda mengatakan agama tidak menyelamatkan, Anda keliru. Iya, agama Yesus tidak mengatakan, Yesus justru mengatakan, bang. Justru Yesus mengatakan itu iman kita kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masya, itu yang menyelamatkan kita. Jadi meskipun kita tidak punya agama, tetapi kalau kita percaya pada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masya, maka kita akan selamat. Kalau ajaran kami itu bang begitu. Justru di dalam Matius 5 nomor 20 Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak bisa masuk ke dalam surga. Jadi syaratnya ada dua. Yang pertama harus beragama dulu, yang kedua agamanya harus lebih benar daripada ahli Taurat. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus tidak mengajarkan agama, Anda sudah salah di situ. Oke? Nah, sekarang ketika Anda mengatakan kebenaran dan kebenaran, tetapi Anda masih mengikuti orang Farisi, yaitu menjadi seorang Kristiani, maka Anda adalah orang neraka berdasarkan pengakuan Yesus. Kan Yesus waktu dibaptis ada suara dari langit, dengarkanlah Yesus, dengarkanlah Yesus, dengarkanlah Yesus. Di Yohanes 3 juga, percayalah Yesus, percayalah Yesus. Nah, Yesus mengatakan, celakalah orang Farisi, pengikutnya adalah orang neraka, 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Matius 23 nomor 15. Kenapa Anda nggak percaya dan kenapa Anda tidak mendengarkan Yesus? Tidak, karena kalau kami di Kristen itu Bang Suma, Yesua itu dia itu Torah hidup, di mana Torah itu adalah hukum atau pengajaran. Torah itu adalah hukum atau pengajaran yang benar sesuai firman Tuhan. Jadi selama Yesus Masya datang di dunia fana ini, dia itu mengajarkan Torah atau pengajaran.
Torah itu artinya pengajaran atau hukum. Jadi Yesus masih selama di bumi ini dia mengajarkan Torah atau hukum-hukum yang sesuai dengan firman Bapa Yahweh. Gitu Bang. Iya, salah satu firman yang disampaikan adalah pengikut Farisi orang neraka, titik. Iya, karena karena kalau menurut iman kami Bang, Yesua Masih itu selama di dunia ini, selama dia ada di dunia fana ini tidak pernah melakukan dosa. Tidak pernah berbuat Ya karena itu dengarkanlah dia yang mengatakan pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Nggak usah muter-muter kita. Halo saudara Marco Polo, selamat malam. Iya, jadi begini Bang, kalau kami tuh, meskipun kita tidak memiliki agama, tidak punya agama, tetapi Assalamualaikum. kita Selamat percaya malam. kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masih, berdoa di dalam nama Bapa Dari mana, nama Bang? Yesus Masih, maka kita akan diselamatkan Bang. Karena agama dan agama dan tempat ibadah tidak menyelamatkan begitu. Dari Muslim ya? Iya, aku diam dulu. Muslim ya? Oke, boleh buka kamera kita diskusi ya Bang? Jadi silakan. Iya, buka kamera Bang, kita diskusi. Jadi kalau menurut saya Bang, ajaran Farisi dan ahli Taurat itu kami tidak meyakini, tapi ajaran Paulus yang benar itu kami imani Bang. Karena Sabar ya Bang, semua ini jaringan di sini. Rabi Saul atau Rasul Paulus itu termasuk Rasul ke-13. Kan ada waktu Yesus Masih di bumi kan 12 rasul kan ada. Rasul Paulus ini adalah rasul yang ke-13 karena dia diangkat setelah Yesus Masih naik ke surga. Rasul Paulus ini diangkat oleh kalau Anda percaya, kalau percaya kepada Yesus, kalau mendengarkan Yesus mengatakan pengikut orang Farisi itu adalah orang neraka. Anda percaya nggak itu? Iya benar. Kalau Anda percaya berarti kalau Anda percaya berarti orang Kristen ini adalah orang neraka, kan begitu? Begini Bang, tapi kalau mereka bertobat ke jalan yang benar kan bisa selamat. Kalau bertobat berarti keluar dari Kristen, tinggalkan gereja. Kalau kita bertobat kan kita bisa diselamatkan. Ada pertobatan sebelum kita meninggal. Kalau bertobat, meninggalkan agama Kristen, meninggalkan gereja, meninggalkan menyembah Yesus, Anda selamat. Kan begitu. Jadi kalau menurut Bang Suma bertobat meninggalkan Yesus itu kita bukan meninggalkan Yesus. Begini, kita mau ikut ajaran siapa? Meninggalkan agama orang Farisi, pengikut orang Farisi. Gitu. Iya. Kalau misalnya kalau sudah ditinggalkan, ajaran siapa yang harus kita ikuti Bang Suma? Ikuti ajaran juru selamat. Salam, Islam, dinul Islam. Jadi mengikuti ajaran Islam begitu. Iya. Salam kidung Islam. Jadi kita harus mengikuti ajaran Islam. Karena Sejak kapan itu Islam bilang shalom? Sejak kapan teman? Shalom itu bahasa Ibrani, bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab. Jadi Islam shalom, Islam Allah, Islam punya semua. Iya. Shalom itu artinya salam. Orang neraka. Salam itu artinya kira-kira orang neraka ini siapa? Selamat itu Islam. Yang pegang kunci surga itu Yesus. Kau jangan salah ya. Berarti pengikutnya sudah tentu masuk surga. Yang neraka itu siapa? Yang orang neraka itu siapa? Tapi kalau kami Bang Suma, kalau kita bertobat kan masih bisa diselamatkan. Kalau ada kau ini semua. Tapi pengikut orang Farisi yang dimaksud Yesus. Pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Matius 23 nomor 15. Itu jelas itu. Pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Nah sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengikuti agama yang dibuat oleh orang Farisi Paulus? Islam atau Kristen? Iya. Tapi begini Bang Suma, kalau menurut ini dijawab dulu baru bertanya dong. Dijawab dulu. Pengikut yang pegang kunci surga itu siapa? Siapa yang pegang kunci surga? Pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen itu dulu. Itu dulu dong. Kenapa larinya ke pegang surga, kunci surga?
Bukan itu masalah yang sekarang. Yesus mengatakan, berarti umat-umatnya pengikutnya dia masuk surga dong. Yang neraka itu entah siapa nggak tahu. Ibu, dengarkan saya. Yesus mengecam orang Farisi dan mengatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, di mana itu? Matius 23 nomor 15. Pertanyaan saya, siapa pengikut? Ngarang semua Alkitab kau jadikan bolak-balik semua sama kamu. Ngaco Siapa pengikut orang Farisi? Islam atau Kristen? Begitu Ibu. Coba dibuka Matius 23 nomor 15 itu. Gak punya Alkitab aku. Kau itu kan suka adukan fakta, suka mengolah-olah semua. Matius 23 nomor 15. Kenapa sih kau nggak mau bahas kau punya Al-Quran? Bahas Muhammad. Al-Quran saya mengatakan, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kitab saya mengatakan itu. Al-Quran saya mengatakan orang-orang kafir itu adalah penghuni neraka. Nah, Yesus juga mengatakan begitu. Pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Pertanyaannya, kita kok bertengkar, Ibu? Kamu tuh yang di neraka kita nggak usah bertengkar. Mati di neraka kau itu. Ketika Yesus mengatakan pengikut Farisi adalah neraka, saya bertanya, siapa yang mengikuti orang Farisi, Islam atau Kristen? Bangke memang kau ini. Loh, kok jadi kayak begitu Ibu ini? Musikin agama orang terus. Bahasin Al-Quranmu tuh. Kau malu bahasin Muhammadmu. Al-Quran saya yang saya bahas ini sekarang. Kamu malu bahas Muhammadmu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Fi nari jahannam, di dalam api neraka jahannam orang-orang kafir itu menurut Al-Qur'an. Itu yang masuk neraka, yang kafir yang kafir menurut Al-Qur'an dan menurut Paulus. Jadi pengikut orang Farisi adalah orang neraka, begitu. Kau itu yang masuk neraka. Ibu, pengikut orang Farisi masuk neraka. Kata Yesus, bukan kata saya. Farisi itu kau. Masuk neraka. Makanya saya mengatakan bahwa menurut Yesus, orang Farisi pengikutnya orang neraka. Sekarang pertanyaan saya, Ibu, siapa pengikut orang Farisi, saya atau Ibu? Jangan tatap aku kayak begitu, Ibu. Aku nggak mungkin jatuh cinta. Jangan tatap aku kayak gitu. Aku juga muak, najis kalau aku jatuh cinta sama kamu. Najis. Terus kenapa Ibu tatap Laki-laki aku kayak nafsuan begitu? Sama kamu. Sorry, cuma kenapa kayak nafsuan? Kenapa tatap saya kayak bernafsu begitu, Ibu? Najis bagi saya. Bagi saya tatap najis. Saya jangan kayak gitu. Ibu menatap saya begini kayak bernafsu kali sama aku. Kau buka maskermu. Ganteng pun buat congormu. Saya nggak ganteng, tapi Ibu cara Ibu menatap saya kayak nafsuan. Bukan natap, karena saya emosi. Kau tuh sukanya apa? Mungkin agama orang. Cara Ibu menatap saya itu kayak orang bernafsu. Kau tuh yang nafsu. Ajaran Yesus tidak ada nafsu. Cuma ajaranmu itu yang nafsu, yang ngangkang-ngangkang. Memang Yesus tidak pernah mengajarkan. Masalahnya Ibu pengikut Farisi, bukan Yesus. Itu bukan ajaran saya bertanya kepada Ibu, yang kayak gitu, ajaran kami nggak kayak gitu. Saya bertanya ke Ibu, iblis memang kau. Ibu, saya tanya, siapa yang mengikuti orang Farisi, Ibu atau saya? Tapi Ibu natap saya nafsu. Ini saya najis aku kalau nafsu sama kamu. Pandangan mata Ibu itu daripada sama kau, najis kau tidak lebih dari kau. Tapi faktanya kan Ibu kelihatan wajahnya, Ibu. Gila kau, setan iblis kau memang. Matanya natap saya tuh kayak ngajak begitu. Ngajak apa? Ngajak berantem. Itu cuma ajaranmu aja yang kayak gitu, yang doyan kayak gituan tuh. Sembarang selangkang gitu tuh. Kalau ajaran Yesus nggak kayak gitu. Sorry. Itu dia bahas selangkangan. Kenapa bahas selangkangan, Ibu? Ibu sore-sore bahas selangkangan, kenapa? Sinting ke orang. Saya kan bertanya ke Ibu. Banget kok, sok ganteng kok. Orang Farisi itu siapa? Mulut itu kayak congornya sapi tuh. Buka masker. Pengikut orang Farisi, Ibu Elizabeth atau Bang Suma, begitu. Atau bopak enggak? Masih gantengan bopak dan kau. Itu kan pertanyaan. Siapa yang mengikuti orang Farisi?
siapa yang menjadi pengikut orang Farisi? Ibu Elizabeth yang cantik yang nafsuan lihat saya atau saya? Kan begitu. Najis muak aku lihat kau tuh, najis. Tapi kenapa nafsunya ibu kelihatan Kayak hewan kau. auranya dari wajah? Kelakuan lu kayak hewan. Sebelum naik ke sini mandi dulu, pinjam lipstik tetangga, pakai bedak. Emang aku nggak mandi ini? Emang aku nggak mandi? Hanya untuk naik di biar aku nggak Kumalku. mandi daripada kau menutupin muka mulutmu yang comormu itu yang runcing kayak Pinocchio tuh. Hanya untuk naik di Kumalku harus mandi. Jijik aku lihat kau pakai bilang aku suka dia. Pinjam kacamata, pinjam lipstik tetangga, pakai parfum hanya untuk naik ke sini. Kenapa gitu kali? Kau kali yang suka pinjam pada orang punya. Istrimu tuh yang pinjam pada orang tetangga punya tuh. Oh memang hitam betul kau ini. Ibu kita diskusi ngapain nafsuan sih Bu? Jangan nafsuan. Ibu jangan Masker nafsuan. itu buka. Jangan Karena nafsuan. mulutmu kotor. Bu, jangan nafsuan. Najis Dilihatin banget. sama orang banyak orang Yang lihat kita suka sini. sama kau itu cuma orang stres, orang gila, Cuma orang gila yang nafsu sama kau tuh. Kalau orang lain tidak begitu yang nafsu sama kau tuh, ya. Nah, terus Bu, cuma ini orang tanya yang begini wajahnya yang Ibu. nafsu sama kau. Yang Itu nafsu sama berarti kau Ibu cuma orang begini. begini. Kalau Berarti orang Ibu waras begini. tidak akan nafsu sama kau. Itu bukannya nafsuan. Nafsuan Budak kali kau bukannya. memang. Iya ampun. So-soan. Semua orang naik di room dia bilang suka dia. Najis. Muak. Mulutmu kayak mulut turutnya itu. Itu nafsuan dia. Ibu lagi basah ya? Basah. Kau kali yang itu kamu kali. Sorry. Ajaran Yesus tidak kayak gitu. Yang begitu ajaran siapa? Ajaran yang doyan. Bang Arif nggak sanggup. Nah, itu kamu. Bang Arif nggak sanggup lihat ibu-ibu nafsuan. GR banget ya kalau orang kita sama. Yang ada orang muak dengan kelakuan itu. Abangku, Bukan maaf, hewan Bang. kau itu. Kau itu sama dengan Ibu hewan ini kau. memang kalau naik ke Najis sini memang banget. nafsuan Bu. Bang. Maaf, Bang, Najis. ya. Najis banget. Najis. Kita sama kamu, hello, najis. Bukan cinta. Aku bilang ibu nafsuan. Tadi ibu natap saya begitu. Nah itu tuh. Kayak orang mau klimaks dia. Kau GR banget. Ibu kayak orang lagi klimaks pegang kali gitu. Yang nafsu mungkin kau, mungkin ke batangmu sudah begini. Nah, batangmu mungkin sudah begini, Batangmu mungkin sudah begini, batangmu. Jangan balikan ke orang, karena itu ajaranmu itu begini. Ajaranmu itu yang suka begini. Dia aja diskusi, Kau stres, malah kau berantem. miring, kau otak kau. Kembali ke tema. Redam nafsunya, jangan terlalu Yang nafsu nafsuan. kau, mungkin burungmu itu lagi gini, burungmu. Nah, burungmu lagi Sekarang gini. pengikut orang Farisi itu siapa? Semua Ibu orang atau yang naik saya? ke room dia perempuan bilang suka dia, najis. Suka sama kau. Yang Mending suka sama pengikut hewan. Farisi, ibu Mending suka atau sama saya? hewan daripada suka sama kau. Kelihatan kok sering tidur sama hewan, kelihatan kok. Biar ibu nggak Kau bilang. itu yang biar- ngangkang sembarang biar- ke kau. Kau kan Biar suka ibu doyan nggak sembarang ya kan? bilang, ibu Kalau nggak kambing bilang kalau dikasih bedak, sering kau doyan. sama binatang juga kelihatan kok Itu kau kali. mukanya kelihatan. Kalau kambing Loh, dikasih ibu tadi bedak ngaku. mungkin kau doyan juga Tadi sama ibu kambing. ngaku loh. Tadi ibu ngaku, ibu Iya, lebih suka daripada aku sama kamu, hewan. aku sama monyet. Najis saya aku sama bilang, kamu. Ngapain kelihatan manusia kayak dari kau seperti wajahnya hewan ibu itu? begitu. Ya udah. Ih, kita kembali wajah ke aku tema, kenapa Bu, ya. emang? Masalah dong wajah aku. Daripada Enggak, kau kayak mulutmu itu kayak congor. Mukanya Coba kau buka bagus, maskermu cantik, itu. kayak didempul. Ayo kita masuk tema lagi. Kita masuk tema aja lagi. kayak masih gantikan botak. Mulut terus. Muka ibu kayak Didiko. Emang mulutmu itu nggak bisa dijaga. Oh, emang. Mulutmu asal Muka Didiko. gepak aja kau. Kayak mobil angkot dong, Didiko. Asal gepak aja kau mulut kau itu. Ini dasar cerita malu. Bencong memang kau. Ini loh kalau mulut bencong. Masuk Kalau mulut lagi bencong ya kita ke tema lagi ya Bu ya. Jangan nafsuan terus. Di situ dikatakan ini oleh nafsu dong, Yesus. kau tuh yang nafsu mungkin orang di bawah begini mungkin. Pengikut Tapi nafsu orang sama kau, sorry Farisi. aja. Pengikut orang Farisi itu adalah orang neraka gitu. Nah, gimana tanggapan Wah. ibu setelah tahu ibu sebagai pengikut Farisi yang Yesus katakan orang neraka? Tanggapan Adalah ibu orang apa? neraka. Adalah orang neraka. Jadi kau orang surga. Kau ini orang surga. Bukan, Surga yang mana bukan. Juma? Surga yang ada Orang bidadari. Ya. Orang Farisi. Oh, surganya Juma yang Orang Juma Farisi itu terjamin masuk pengikutnya. surga karena surganya yang Pengikut satu yang orang
ada bidadari yang susu montok. Nah, itu pengikut surganya orang Juma. Farisi itu dikatakan sebagai orang Begitu neraka kau masuk oleh surga, kau halu Yesus. kau. Gitu loh. Kau aja menghina Yesus, halu gimana kau masuk tanggapan surga. bagaimana tanggapan Ibu Elizabeth setelah mengetahui bahwa Yesus mengatakan pengikut Paulus itu adalah orang neraka? Itu gimana menurut Ibu? Silakan. Farisi itu bukan tujuh orang Kristen kali. Kenapa tatap saya kau selalu begitu sih, Bu? Kenapa harus natap saya nafsuan kayak gitu? Ya Allah Muak ya aku lihat kau Karim. so ganteng bagi kau ini. Bilang aku natap dia begitu. Ih, mukamu peot kayak mobil ketabrak motor. Kesian deh lo. Orang natap dia. Bagus betul. Kegatalan memang kau. Kau yang kegatalan memang. Allah. Jangan itu yang kencang kau lihat aku. Jangan kau balik. Aduh, orang ngajak dia diskusi, malah dia tatapan gimana gitu ya? Gimana gitu? Aku tatap suka kamu najis. Najis aku kalau suka sama kamu. Kan aku yang merasakan tatapan matamu. Kegeeran Aku yang merasakan tatapanmu, bukan kamu yang merasakan aku. Ayo kembali ke tema lagi. Kembali ke tema, yuk. Jadi orang Farisi ini kata Yesus adalah orang neraka. Nah, gimana tanggapan Ibu setelah menemukan Ibu nafsuan? Silakan jawab. Tentang orang Farisi ini, silakan. Kau tuh nafsu karena ajaranmu itu kan nafsu kan? Di Kembali ke surga tema, ada Ibu. bidadari sudah menyediakan kita bidadari sekali Astagfirullah, naik ya Allah, ya tidak bisa Karim. puasa itu surgamu cuma surgamu itu. Kenapa lah Ibu ini? Jadi kau jangan bawa Kita bahas nafsu, tema, yang Ibu. nafsu itu cuma ajaran kau cuma. Jangan kau bilang aku nafsu sama kamu, najis bagiku untuk kamu ya. Iya, Jangan Allah, kau ya ulang-ulang Karim. bilang aku nafsu sama kamu. Justru aku najis, aku muak lihat kamu. Selalu Ya, kau udah, bilang kembali ke perempuan yang tema. naik sini kau bilang suka sama kau. Ayo kembali ke tema. Ayo kembali ke tema, ayo. Ganteng memang Ayo. kau. Orang Farisi pengikutnya adalah orang neraka. Ayo Ibu, Semua nabi silakan. sudah diangkat sama Tuhan Yesus ke surga kecuali satu nabi masih di bawah nerekong. Ayo Ibu. Nabi Pengikut yang mana orang tuh masih di Farisi. nerekong sana? Masih di nerokong siapa itu? Pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Itu Yesus yang mengatakan itu. Nah, gimana Ibu menemukan diri Ibu sebagai pengikut orang Farisi itu gimana ceritanya? Silakan. Aku tidak punya Alkitab. Karena saya ini bukan Kristen, saya Katolik. Saya Katolik dan saya tidak punya Alkitab ya. Oh gitu. Turunkan aja Pak, cuma turunkan aja itu orang tidak beres itu. Tidak beres apa Otaknya ya ya, rusak. semua tuh kalian. Terusin aja Mbak, terusin aja. Orang naik ke rumput sama kita najis. Nafsu sama kau. Turunkan aja Kau itu Pak. GR betul kau, GR sekali bilang orang semua perempuan naik dia nafsu sama dia. orang. Mana ada orang menafsu sama kau? Gimana caranya? Bukan masalah temanya yang dibicarakan. Kembali Habis kalau dia bilang nafsu, emang aku nafsuan dia? Gila aja kau. Mungkin kau yang nafsu. Sudah Bu, kembali ke tema aja. Kembali ke laptop. Orang semua perempuan Iya, iya, naikin diri di sini bilang lirik dia lah, bilang nafsu sama dia lah. Najis banget tuh nafsu sama kau tuh. Halo Saudara Arlen, silakan buka kamera Bang. Kalau dari non Muslim silakan. Parah kali. Ibu ini sudah tidak bisa lagi melanjutkan karena dia lagi basah gitu. Saudara Arlen silakan. Okay? No sing. Listen to me, okay? Ayo silakan. Paulus ini orang Farisi, pengikutnya namanya Kristen. Yesus mengatakan, celakalah orang Farisi yang pengikutnya adalah orang neraka. Nah, gimana pandangan saudara sebagai seorang Kristiani mendengarkan pengakuan Yesus terhadap kalian? Silakan. Ibu cebok dulu Bu, bersih-bersih dulu Bu ya. Kau tuh yang cuci dulu itu bijimu itu. Biji batangnya dicuci. Zuma kena Zuma. Jangan lupa cuci juga hidungmu itu ya, kan ada setan nanti dari hidung. Dikorek-korek lah hidung itu, disemprot-semprot sama minyak wangi ya. Karena kan ada setan di hidung. Ibu dulu, Ibu lap-lap dulu Bu, ambil tisu. Halo, semangat malam.
Halo. Bagaimana aku nggak ngeri lihatnya tatapan matanya. Iya siapapun akan aneh. Ya kan? Ibu-ibu muka putih kali, kayak habis didempul. Terus itu bibirnya merah kali kayak dicet. Tatapan matanya kayak gitu, ya ngeri lah jadinya. Siapapun akan ngeri. Halo, semangat sore. Ngeri kali pun mukanya gitu. Tatap kita kayak mau sedot orang, kayak mau telan orang gitu loh. Ya dia mengartikan nafsu tadi itu nafsu birahi. Masuk lagi laga rambang. Dia larinya ke birahi. Nafsu itu kan bukan harus identik ke birahi, Ibu. Ya Allah ya Karim, kodonge. Kenapa lah kasih na ibu-ibu? Masuk lagi laga rambang. Ini saya naikkan namanya Aminullah tapi mukanya mirip Pendeta Jesua Teu. Halo, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku, Masya Allah. Masa mirip data saudaraku adindaku. Ada kacamatanya yang mirip. Abang di mana ini, Bang? Adindaku, semangat ya, tetap. Siap. Ya, tetap lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, saya doakan ya. Ya, salam hormat dari NTB ya. Yo. Allahu Akbar. Dombojo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Bima. Oke, mantap lah. Aduh, parah kali ibu tadi itu, Bang. Parah. Apa ini? Uncup peak. Orang Jawa kali ini ya. Halo, semangat sore. Halo. Semangat sore. Buka kamera. Buka kameranya, Bang. Silakan buka kamera. Silakan. Bisa bertanya kenapa buka kamera dulu, Abang. Tidak ada silsilah bapaknya Nabi Muhammad. Silakan buka kamera dulu. Ya, bertanya dulu, nggak apa-apa cuma nanti saya buka. Udah, kalau nggak bisa dibawa aja, Bang. Tidak ada ayatnya. Apa tuh? Silsilah bapaknya Nabi di Quran. Kalau silsilah bapaknya Paulus ada? Di mana? Di Hong Kong. Nanti berak linggis kau kalau ku tanya silsilah Paulus. Sumber Islam itu bukan cuman Al-Quran, ada hadits. Kau boleh baca di hadits silsilah beliau. Sampai ke Nabi Adam pun lengkap. Nah, kalau Paulus ini siapa? Ayo, cuman non-muslim ajukan permintaan. Ibunya ngamuk-ngamuk. Dia tatap aku kayak gitu ya, wajar dong saya ngomong. Ibu kok nafsuan kali lihat aku. Dia maknainya nafsu birahi kayaknya. Nggak nyangkut lagi ya. Jangan emosian lah teman-teman. Santai ajanya kita diskusi. Gitu. Kan ada tema orang neraka. Kalau Islam yang ke neraka kasih tema di Bible, di Al-Quran. Sama seperti saya memberikan tema. Kalau di dalam agama Anda, ya Kristen masuk neraka berdasarkan Bible dan berdasarkan Al-Quran. Nah gitu kan diskusi itu. Ayo kawan-kawan, tembuskan 2M sebelum kita masuk maghrib. Ini kenapa banyak kali ku naikkan tapi tidak nyangkut ya. Coba yang ini. Rujak Ibu Dewi. Rujak. Halo, selamat sore. Halo Ibu. Ibu, ada onde-onde kah? Aku turunkan tadi tuh karena dia membawa nama terus dia ngata-ngatain nama orang, itu tidak bagus.
Tapi kalau dia mau perbaiki namanya dulu, bahas silsilah boleh. Kita kupas tuntas silsilah Nabi Muhammad dan silsilah Paulus. Apa yang mau dituntaskan kalau Paulus punya silsilah? Nggak ada. Paulus itu nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, kayak siluman gitu. Nggak ada bapak, nggak ada mama, nggak ada yang tahu bapaknya siapa, emaknya siapa. Ayo teman-teman, naik ke atas. Jangan emosi, santai aja kita. Memang nafsuan orang ini, naik lagi dia. Nafsu apa yang nafsu tuh kau? Jangan-jangan batangmu lagi sedang Terus kenapa kau naik lagi? Kenapa kau naik Lalu lagi? kau bilang nafsu. GR betul kau, Iya, sok ganteng betul kau. Kenapa kau naik lagi? Kenapa kau naik lagi kalau begitu? Kenapa kau kasih kalau turun nggak saya? nafsuan? Hah? Iya. Kenapa kau kasih turun Karena saya? saya takut kau mandi di sini, gitu aja kau repot. Memang kau orang gatal, laki-laki paling gatal sedunia kau sudah. Loh, kamu itu mau berdiskusi atau mau bertengkar? Kau yang mulai duluan. Lah, kau natap aku begitu. Siapa yang natap kau? Kau GR betul, orang baca TP, orang natap dia. Memang kau di GR betul, laki-laki jadi laki-laki. Sok ganteng betul kau. Orang ada baca taping di bawah, orang natap dia. GR betul kau Kalau ini. tapping ke bawah itu matanya ke bawah. Ini kau matamu ke saya. Kenapa aku pegangnya pas melurus dengan muka aku? GR sekali kau Enggak ini. dong. Najis Kau banget natap itu, saya, terus Ui. tangan kirimu entah di Walaupun mana-mana. aku Gitu. suka masuk muslim, tapi bukan dengan kau. Supaya kau dengar najis kalau aku suka. Jangan kau minta lagi naik ya. Jangan minta lagi naik. Tangan kirimu itu cuci dulu. Halo, saudara Pena. Halo, Penakluk. Halo. Tangan kirimu cuci 7 kali campur pasir yang ketujuh. Iya, halo. Iya, halo juga, Bang. Halo. Gak ada suaranya. Apa sih ibu itu? Maksudnya apa dia itu ibu? Naik. Mau ngapain coba? Diajak diskusi nggak mau. Tangan kirinya kemana bang? Entahlah dia. Orang diskusi nampak 2 tangannya, dia tangan kirinya nggak ada. Habis itu tatap orang kayak mengamuk. Halo, Salam. Dari mana abang? Salam kenal dari NTB. NTB. Iya. Lombok. Mana mak tadi itu dia keluar rumah sakit jiwa itu. Ke cuci tangan. Halo bang. Halo siap. Iya halo. Ya selamat malam. Selamat sore. Sore abang dari mana? Aku dari Makassar. Oh iya. Katolik. Salam kenal bang. Iya halo. Ya salam kenal Bang Zuma. Iya salam ke. Siap. Agamanya apa abangku? Aku agamanya Islam, bosku. Oh, alhamdulillah. Iya. Bang, itu aja bang. Siap. Makasih bang, makasih. Kaget juga aku sama ibu itu. Diajak diskusi, malah larinya kemana-mana. Terus disampaikan tidak terima, malah ngamuk-ngamuk. Disampaikan marah. Halo, semangat sore. Ya, selamat sore, Bang Juma. Katolik bang, Protestan. Saya mantan Kristen, Bang Juma. Mantan Kristen, pindah ke Katolik. Islam. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Saya itu heran juga sama orang Kristen. Udah dinaikin tapi nggak mau ngomong gitu.
Saya juga mantan Kristen, tapi saya Bang Andi, mantan Kristen mu'alaf. Coba yang non muslim, yang Islam dulu batalin dulu. Banyak kali Islam ini bah. Capek aku naik turun scroll begini. Alamak. Iya bang, dibatalin dulu bang. Boleh kan? Kerjasamanya bang. Sarif 2 kali dibatalin, naik lagi. Saudara Sarif, mungkin ada yang penting. Halo. Sinyal kamera mana ya? Salam. Iya bang, ada yang ingin disampaikan bang Sarif? Halo Bang Suba, selamat sore Bang Suba. Tunggu sabar. Bang Sarif kenapa bang? Saya pengen naik saja. Halo Marco Polo, silakan buka kamera dari non muslim ya. Iya betul Bang Suba. Iya, kamera dibuka bisa. Ini belum bisa saya bang. masalah jaringan Bang Suba, ini buka kamera tapi tidak bisa ini. Bukan, pengikutnya masih sedikit, belum cukup 1000, makanya nggak bisa buka bang. Oh pantasan bang. Iya. Oke lah bang, turun aja lah bang. Ya. Iya, makasih ya bang. Nanti kalau udah bagus. Saya Yahudi Bang Suba. Oh Yudaism, mantap. Luar biasa. Ya Yahudi bang. saya. Siap. Iya. Nanti kalau sudah buka kamera silakan naik ke sini lagi ya bang ya. Kenapa tidak bisa? Gak usah punya TikTok baru, tidak bisa, harus punya pengikut 1000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Suba? Sehat alhamdulillah. Baru juga tertahu. Alhamdulillah. Bang. Iya bang. Siap. Iya bang. Bentar bang. Berapa? Siap. Di satu. Udah. Sama kan? Nggak usah. Iya, silakan yang lain ajukan. Iya, gimana bang? Bang Suma mau nanya. Siap. Saya kan Islam bang. Terus? Mau nanya bang, apa benar di dalam surga nanti ada 2 pernikahan, yaitu pernikahan Nabi Isa Al-Masih sama Ratu Aisyah, dan yang kedua pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Maryam. Benar ya? Saya belum pernah dengarkan kitabnya, kayaknya mungkin ada, tapi saya belum pernah membaca kitabnya bang. Saya belum pernah baca kitab itu. Gimana bang? Belum pernah saya baca kitabnya bang. Kalau dalam Al-Quran tidak tertera materi itu, mungkin ada kitab yang bisa dibaca untuk ini. Karena di Islam memang di surganya kami Islam memang orang di sana berpasang-pasangan. Ya saya kan dengar kultum Ustadz ya kan. Iya. Makanya abang kan ahli fikih. Yang bilang ahli fikih siapa? Saya Bible, saya ahli Bible abangku. Kalau saya lihat dari di cebok sana, cebok dulu abang. Mau tampil buka komal sendiri. Gak usah ini carmut
orang Bugis bilang carmot, cari muka. Ahli fikih katanya. Wah, hebat kali Bang Suma be. Ahli fikih. Aku punya gelar baru ya, ahli fikih. Saya belajar fikih itu hanya fikih dasar aja aku pelajarin. Tidak terlalu mendalami kitab-kitab fikih. Yang umum-umum aja. Oke teman-teman sekalian, kita tutup dulu sampai sini ya. Soalnya di tempat kami udah mau maghrib. Nanti insya Allah habis Isya kita lanjut lagi ya. Habis Isya kita lanjut, kita bahas tema ini lagi. Teman-teman saya non muslim, persiapkan data-data kalian untuk menghadapi saya sebentar malam. Tema yang saya akan angkat sebentar malam ini. Jadi pelajari Bible, pahami Bible betul-betul, ambil data-data di dalamnya. Sebentar malam bantah Bang Suma. Saya minta Anda naik ke tempat saya, ke sini untuk bantu saya, karena saya akan menggaungkan terus berdasarkan pengajaran Yesus yang ada di Bible. Ketika ada ajakan untuk menjadi Kristen, saya akan mengatakan jangan mau jadi Kristen, karena Yesus mengatakan pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Ya, kalau ada orang Islam yang mau masuk Kristen, berarti berdasarkan Matius 23 nomor 15, berarti orang itu mau ke neraka. Berdasarkan Matius 23 ya, karena Paulus itu adalah orang Farisi. Dia yang menyeberangi lautan, dia menjelajahi daratan, dia adalah orang Farisi, dia adalah ahli Taurat, dan terindikasi munafik berdasarkan 1 Korintus 9 nomor 19, nomor 20, 21, 22. Bahkan di Filipi 1:18. Bahkan dia mengaku sendiri, jika kemuliaan Tuhan semakin melimpah oleh dustaku. Aku nggak tahu itu. Aku nggak tahu. Aku baru tahu kalau ada kemuliaan Tuhan bisa datang makin melimpah karena kedustaan. Aku baru tahu. Nanti di surat Roma milik Paulus ini baru saya tahu, oh ternyata Tuhan memberikan kemuliaan ketika orang itu pendusta. Aku baru tahu. Makanya silakan saudara-saudaraku Kristiani, apapun sekte kalian, hadapi saya dengan ilmu. Kalau kalian masih awam, tolong suruh pendeta pastor kalian hadapi saya. Sekaligus STT yang lulusan STT itu ngapain mereka sekolah kalau mereka tidak bisa mengajarkan agamanya di depan orang Islam, sementara mereka jelas diajarkan bahwasanya orang Islam mereka ini diajarkan untuk menyampaikan berita kabar gembira, kabar baik, kabar sukacita dengan memberitakan isi Bible kepada seluruh bangsa. Belum lagi amanatnya, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Yoyo, lawan saya, naik ke sini Yoyo kalau memang mau hadapi saya Yoyo. Tapi malam ya Yoyo ya, saya tunggu ya Yuk naik ke sini habis Isya ya Yo. Kau naik ke sini ya, bawa data ya Bang ya, Bang Yoyo. Ini teman-teman, saudara Yoyo sudah typing di bawah, hadapi saya. Oke, saya sanggupi hadapi Anda. Silakan Anda naik ke sini sebentar. Kalau Anda tidak hadir ke sini, saudara Yoyo, berarti Anda pengecut. Iya, sebentar malam kau naik ke sini. Kalau kau kelihatan gila pasti saya turunkan karena memalukan keluarga teman-teman Kristen saya. Tapi kalau Anda berdata, Anda berkualitas, Anda bisa mengajukan sebuah narasi yang bisa terukur dengan akal sehat, saya akan pertahankan Anda di sini. Tapi kalau Anda gila permanen seperti kemarin-kemarin, ya saya paling suruh Anda untuk menjadi tukang parkir di gereja atau bersihkan kloset di gereja. Karena saya butuhkan itu adalah orang yang berilmu. Saya ingin teman-teman saya Kristen itu memahami agamanya berdasarkan akal sehat, bukan hanya doktrin dogma gereja doang. Maka saya datang ke sini sebagai penolong mereka untuk memahami isi Bible,
Bukan hanya dicekoki dengan doktrin, dogma, itu aja terus perpuluhan, persembahan. Tapi mereka harus belajar benar-benar memahami isi Bible itu dengan baik. Kan ada perintah, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, beritakan, bukan doktrin yang harus Anda beritakan, tapi isi Bible-nya. Oke, sebagaimana saya ketika saya menjelaskan isi Bible rangkaiannya dengan Al-Quran, kan begitu. Contoh yang tadi, innal latina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Orang-orang kafir, ahli kitab, ahli Taurat adalah orang neraka, kekal di neraka. Nah, Yesus juga mengatakan hal yang sama. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, engkau mentobatkan orang, lalu kau jadikan dia orang neraka. Sekarang saya katakan sekali lagi kepada saudara saya Kristen yang ada di sini, sampaikan salam saya kepada pendeta dan pastor, para misionaris, banyak misionaris, ada pendeta Muhammad siapa? Muhammad Ilyas apa gitu. Mungkin dia mengaku murtadin, ya, pakai kopiah kemana-mana untuk penginjilan katanya. Suruh naik ke sini, hadapi saya. Siapapun itu, murtadin, murtadon, odong-odong, kodok-kodok, suruh naik ke sini hadapi saya. Jangan cuman ya dari lorong ke lorong menghadapi orang-orang awam. Naik ke sini, bawa data Anda, kita kaji. Temanya malam ini adalah orang neraka. Siapakah orang neraka itu? Islam atau Kristen? Bawa data Anda dari Al-Quran boleh, dari Bible boleh. Saya juga akan bawa data dari Al-Quran dan dari Bible untuk menentukan siapa sebenarnya yang akan masuk neraka, Islamkah atau Kristen. Karena tidak mungkin kita akan dua-duanya masuk ke sana. Satu di antara dua agama ini akan menjadi penghuni tetap di sana. Dan saya akan membuktikan bahwa itu adalah Kristen itu sendiri berdasarkan Bible. Anda melawan itu, Anda ingin membantai itu, silakan. Saya kebetulan adalah ketua pembina Apologet Islam, di mana agama saya, yayasan saya memang didirikan, diresmikan oleh pemerintah untuk berdialog lintas agama. Jadi nggak bisa dibatasin, karena saya sah. Saya punya akta pendirian, di mana akta pendirian saya itu visi misinya adalah berdialog, berdiskusi lintas agama. Jadi nggak bisa dibatasin. Wah, ini penghuni, nggak bisa. Saya punya izin hukum dan HAM untuk membahas dua agama ini. Jadi saudara-saudara, diskusi dengan saya aman, karena kita punya legalitas untuk berdialog, berdiskusi, berdebat. Silakan datang habis maghrib, habis isya, naik ke sini. Saudara Yoyo, saya hormat kepada Anda, silakan naik ke sini, bawa materi-materi Anda, hadapi saya, buka kamera. Materi kita, siapakah yang akan ke neraka, Islam atau Kristen? Oke? Baik teman-teman, kita rehat dulu, persiapan maghrib. Teman-teman sekalian, mohon maaf jika ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Anggap saja itu candaan. Saya bercanda kepada Ibu Elizabeth, jangan diambil dalam hati ya Bu ya. Saya cuma bercanda Bu. Kalaupun Ibu benar-benar nafsuan, ya wajar, kan Ibu manusia biasa, dan kelihatan dari bibir dan pesnya juga memang Ibu masih muda, belum menopause kan, sedikit lagi. Jadi tidak usah tersinggung, itu cuma candaan, mengajak Ibu untuk mencairkan suasana. Tapi ternyata Ibu karena merasa benar-benar nafsuan, tersinggung. Padahal kan harusnya Ibu itu santai aja, nggak usah terlalu tegang gitu kan, nggak usah terlalu gimana kali ya. Meskipun lagi berapi-api nafsunya, nggak usah terlalu bagaimana kali gitu loh. Oh, kok ini orang tahu akhirnya marah. Kan sama ketika maling biasa ketahuan kan dia membela diri kan. Nah itulah dia. Ibu tatap saya berulang kayak gitu, saya merinding Bu. Jadi kalau Anda mengatakan saya baca typing, ya saya salah paham berarti. Tapi yang saya tengok dari wajah Ibu memang kayak lagi mau makan orang gitu. Ibu melarikannya ke nafsu birahi. Saya mengatakan Ibu nafsu, marah, emosi. Itu salahnya Ibu karena selalu birahi. Saya maksudnya Anda nafsu itu kok emosian, kayak jengkel kali sama aku, kayak mau makan aku, tapi Ibu selalu keselangkangan. Nah itu salahnya Ibu di situ. Ibu menjebak diri Ibu sendiri. Ya, karena saya tidak pernah bermimpi mau dinafsui sama Ibu kayak ibu-ibu. Ya, aku tuh mau orang itu
ya tertarik sama saya itu ya masih muda, yang masih ya tau lah kan. Masa mak lampir yang mau diharapkan nafsuan? Enggak lah. Nafsu yang kumaksud di situ tadi adalah ya emosi, jengkel, marah, kayak mau bunuh orang gitu loh. Coba ada pisau tadi itu ditusuknya aku itu ibu. Begitu ibu, ya Ibu Elizabeth. Jangan lagi karena rindu sama gue masak larinya ke saya pelampiasannya. Oke teman-teman, sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih banyak atas waktu, kesempatan dan juga gift-giftnya yang membuat Oten emosi dan cemburu melihat saya. Ya, gift-giftnya di Bang Suma banyak orang-orang cemburu, apalagi yang dari sebelah yang kayak bom-bom itu yang nggak pernah lagi dapatnya di sana dan listrik, kan gitu. Dan kepada saudara kami Kristen, ketika ada kata yang kurang berkenan, ada bahasa tubuh yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya seorang muslim dituntut agama saya untuk nahi mungkar. Ya, saya dituntut agama saya untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran. Meski hanya dalam dialek seperti ini, akan tetapi yang namanya kebenaran harus ditegakkan, karena kebenaran harus tetap menang dibandingkan dengan kebatilan. Jadi jangan sakit hati. Saya mohon maaf jika keberatan, sampaikan ke pendeta. Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta tidak naik di komalnya Bang Suma? Naiknya di situ, diskusi sama dia. Kami ingin tahu bagaimana Pak Pendeta hebatnya di depan Bang Suma. Kita kan ada Roh Kudus Bapak, ada juga anak, ada juga Yesus, ada juga Bapak. Kan kita pikirannya sudah 3. Bapak kesana lah, janganlah takut. Kami ingin tahu Bapak sama nggak di depan kami dengan di depan Bang Suma. Datanglah ke sana, janganlah kami yang jadi bulan-bulanan pula di situ. Pak Pendeta, datanglah ke situ. Nah gitu ya, tanya pendetanya begitu. Salam dari Bang Suma bilang. Oke teman-teman sekalian, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoyo yang mana sih orangnya? Ada nggak yang ingat Yoyo itu yang mana? Kalau nggak salah sih sudah pernah dialog sama aku. Yoyo yang mana? Yang bukan yang pakai sarung itu. Kemudian saya tanya, tiba-tiba lari dia lepaskan kain sarungnya, pakai sempak terus belakangnya bolong. Bukan itu? Yang mana sih orangnya? Lupa aku bang. Yang mana orangnya? Lupa. Ada yang ingat gak? Aku sih ingatnya kemarin tuh Yoyo nggak pakai baju, jadi selayar mukanya semua, hidung kayak pelapa kelapa. Sudah gitu kutanya tentang dalil, dia lepaskan sarungnya lari, dari belakang kelihatan sempaknya bolong. Yang mana ya? Oh yang gondrong palanya. Ya udahlah, suruh aja datang nanti. Datang nanti ya, saudara Yoyo ya, gak usah takut ya. Oke teman-teman di YouTube, bye bye. Assalamualaikum.